tema 2 pekan lalu, Law of Vibration. Jadi ini Law of Vibration-nya part 3. Kalau yang sudah menyimak, ada part 1 dan part 2. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian ketiga dari Law of Vibration. Untuk yang belum pernah menyimak, supaya tidak ketinggalan materi gitu ya, Anda bisa masuk ke channel YouTube-nya Radio Azikra. Di sana nanti silahkan dicari. Kami sudah mengupload 2 rekaman Law of Vibration. Nah, jadi bisa didengarkan. Ya, jadi siaran radionya bisa didengarkan nanti. Baik. Insya Allah saya, Umi Fatimah, dan juga Ustazah Ajeng Kamalia, kita akan sama-sama menemani sahabat muslimah semua untuk hijrah atau juga menjalani hari-hari yang tadinya ruwet gitu ya. Kalau kemarin kita bahas soal energi rendah, nah sekarang kita akan bahas energi-energi tinggi gitu. Semoga nanti ini energinya bisa memancar dan sampai untuk bisa mendapat keberkahan. Nah, untuk itu mengundang rahmat dan ridho dari Allah, kita memulai perjalanan pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah hadir di tengah kita semua Ustazah Ajeng Kamalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udaranya cerah tapi agak mendung nggak? Enggak sih, cerah tadi ya. Cerah habis ya? dari pasar. Baik, mudah-mudahan nih cuacanya cerah, jadi hatinya juga cerah gitu ya. Jangan cuacanya cerah, hatinya mendung. Waduh, ini berbahaya nih gitu ya. Baik, seperti biasa program ini bisa disimak dan Anda juga bisa berinteraksi dengan kami di hotline Radio Azikra di 0851 9592 1170 gitu ya, kalau ada pertanyaan, atau bisa langsung ke WA saya gitu. Kalau yang sudah kenal dengan Ustazah ya bisa langsung ke Ustazah juga nggak apa-apa lah ya, sama aja. Boleh, silahkan disimak nanti penjelasannya beliau. Jangan sampai terlewatkan nih part 3, kayaknya part terakhir ya Ustazah ya. Iya, mudah-mudahan insya Allah. Nah, mudah-mudahan insya Allah begitu. Karena kalau sudah dibahas bisa kemana-mana, jadi banyak ceritanya gitu, banyak sharingnya. Gitu. Insya Allah nanti kita ketemu lagi setelah yang mau lewat berikutnya. Baik, Anda masih bersama kami di Radio Azikra AM 1170. Untuk yang baru bergabung, Anda sedang mendengarkan program Muslimah Bangkit Mengubah Luka Menjadi Cinta, yang insya Allah akan menjadi teman hijrah Anda, menemani perjalanan hijrah Anda untuk sama-sama bersemangat menjadi muslimah yang jauh lebih baik, jauh lebih bertakwa kepada Allah. Begitu ya. Sudah disapa tadi oleh saya, Ustazah Ajeng Kamalia. Kalau backsoundnya sudah gini, tidak berlama-lama lagi, kita akan mulai perjalanan kita mendengarkan sharing ilmu dengan tema Law of Vibration part 3. Baik ya, silahkan disimak. Tafadhol Mas Ustazah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di radio ini. Semoga Allah berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tidak lupa kita kirimkan salawat serta salam pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang kita sama-sama berharap semoga bisa meneladani beliau, bukan hanya pada tingkah laku dan perilaku beliau, tapi juga pada energi spiritual beliau yang begitu memancar dan bisa menggerakkan banyak manusia untuk berubah jadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar sekalian, hari ini kita sampai di bagian ketiga dari Law of Vibration. Kemarin kita sudah bahas tentang energi-energi negatif ya, yang ternyata selama ini
ketika kita memelihara energi negatif itu, justru itulah yang akhirnya membuat hidup kita tak kunjung bahagia gitu ya. Hidup kita terus saja berputar di masalah yang sama ya. Seperti yang sudah kita bahas di awal ya, ternyata rasa insecure, rasa malu, rasa bersalah ya, itu termasuk pada medan energi kebencian diri ya, dan itu masuk energi yang destruktif gitu. Karena setiap merasakan ini, kita menghasilkan hormon stres, yang mana hormon stres ini atau hormon kortisol ini bisa menyebabkan peradangan ya pada tubuh kita. Maka tidak heran orang-orang yang memelihara rasa-rasa ini banyak yang sakit akhirnya gitu ya, yang mengalami penyakit-penyakit fisik ya. Itulah yang disebut psikosomatis, bagaimana psikologi kita, perasaan kita, emosi kita bisa menyebabkan kita justru menjadi memiliki banyak penyakit di fisik kita gitu ya. Nah, sedikit mengulas ya sebelum kita masuk ke energi positif ya. Orang-orang yang berada di level energi ini ternyata menganggap Tuhan itu tidak adil. Ngeri ya. Kita ngeranggap Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberi nikmat banyak pada kita, itu tidak adil, itu jahat, dan itu senang menghukum manusia gitu. Itu yang ternyata ada di balik setiap kesedihan yang kita pelihara. Saya bicara tentang perasaan negatif yang dipelihara ya. Beda dengan yang baru muncul atau memang karena ada kejadian, maka itu wajar. Itu adalah normal saat setiap manusia memiliki rasa sedih, ya rasa marah, ya rasa insecure sekali-sekali. It's okay, itu sebuah perasaan yang wajar, asal tidak dipelihara. Nah, yang jadi bahaya adalah ketika perasaan itu dipelihara, bahkan dijadikan identitas diri gitu ya. Sehingga akhirnya itu tanpa sadar kita menganggap Allah itu telah jahat sama kita. Bahkan David R. Hawkins ya, yang bikin peta kesadaran ini, sampai mengatakan bahkan orang-orang yang ada di energi negatif ini itu kayak nggak butuh setan gitu. Kenapa nggak butuh setan? Karena dia sudah menganggap Tuhan seperti setan gitu, yang menghancurkan dia, yang menghukum dia, yang memberi dia banyak kesedihan gitu kan. Dia tidak percaya bahwa apapun yang Allah takdirkan itu baik buat dia, sehingga disinilah keimanan dia dipertanyakan. Nah, makanya hidupnya susah gitu ya. Meskipun mungkin uangnya banyak, tapi bisa jadi dia tidak tenang. Nah, apalagi yang uangnya nggak ada. Lebih gitu. Ya, tapi luar biasanya orang beriman, ada atau tidak ada uang, mereka tetap bahagia, mereka tetap tenang gitu. Nah, itulah pembedaannya ya. Jadi saya berpendapat ya, David R. Hawkins ini sebenarnya sedang menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam Islam sebenarnya. Gitulah. Kita sama-sama tahu ya bahwa di dalam Al-Quran Allah melarang kita untuk bersedih. La takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan sedih kan gitu. Maksudnya memang jangan yang berkelanjutan, kita kayak nggak punya Allah aja. Karena kenapa harus sedih dan marahnya berkelanjutan gitu. Dilama-lamain lebih dari yang seharusnya, lebih dari yang diperbolehkan oleh Allah yang 3 hari itu. Gitu ya. Itulah kita. Nah, akhirnya Allah sendiri yang memberikan atau menetapkan sebuah hukum alam bahwa siapapun yang kufur ya kan, itu kan masuknya kufur, betul nggak? Orang yang sedih karena satu hal diambil darinya, dia seakan-akan lupa bahwa Allah memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang diambil. Bukankah itu kufur namanya? Orang yang sedih ketika pendengarannya diambil misalnya, atau penglihatannya diambil oleh Allah, dia lupa Allah sudah ngasih fisik yang sehat, dia lupa jantungnya masih kuat, dia lupa dia bernafas masih lega. Ada orang yang dikasih nafasnya yang diambil, dalam artian dia mungkin asma, dia mungkin sesak nafas, dia fokus saja sama penyakitnya, merasa sedih karena penyakitnya, dia lupa bahwa Allah sudah memberikan lebih banyak daripada apa yang diambil. Kan begitu? Artinya orang-orang yang berada di frekuensi rendah ini, tanpa sadar dia sudah menganggap Allah itu jahat, itu penghukum, itu Allah itu tidak akan mengampuni dosa dia. Gitu. Padahal kita dilarang untuk putus asa. Kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri.
gitu. Dalam ayat Al-Quran tuh banyak yang menyebutkan itu. Cuma kita ternyata tanpa sadar destruktif, kita menyakiti diri sendiri. Gitu ya. Nah itu makanya sekali lagi saya ingatkan pada semua pendengar, jangan dipelihara lama-lama semua energi negatif ini, karena dia baik secara psikis maupun secara fisik, itu sangat menghancurkan dan tidak selaras dengan kehidupan. Ya. Makanya Rasulullah SAW sampai sempat mengatakan bahwa hati itu bisa hidup bisa mati, dan hidupnya hati itu adalah dengan zikir. Gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama masuk ke medan energi yang lebih tinggi, ya. Medan energi di mana kita bisa menjadi orang-orang yang berdaya dan memberdayakan. Bisa menjadi khalifah-khalifahnya Allah yang mampu mampu menanggung beban-beban sebagai khalifah. Yang hidupnya sudah mulai mikirin umat, bukan hanya mikirin dirinya sendiri. Gitu. Ya. Karena kita selama ini silahkan lihat pada diri kita sendiri. Semua masalah kita itu tidak akan pernah selesai ketika kita fokus sama diri sendiri. Tapi begitu kita alihkan fokusnya untuk membantu orang lain, untuk berzikir, untuk mengingat Allah, kemudian beramal soleh yang banyak, maka insya Allah yang negatif-negatif ini hilang dengan sendirinya. Sebenarnya seperti itu. Ya. Nah ini yang akan kita bahas ya. Jadi kemarin sudah apa saja? Shame, terus guilty, rasa bersalah, sedih, takut ya, takut, kemudian hasrat, desire, terus marah dan pride, ya, pride, ya. Jadi itu semua kalau kita mau lihat buku Tazkiyatun Nafas itu semua masuk ke level penyakit hati. Ya. Jadi harus dibersihkan, gitu. Harus dibersihkan. Nah, kita masuk ke level yang tengah-tengah. Ya, level tengah-tengah di antara frekuensi rendah dengan frekuensi tinggi itu ada di keberanian atau courage ya. Ya, ini keberanian ini emosi yang kita rasakan apa? Tegas. Orang berani itu tegas. Bedakan tegas dengan marah, ya. Tegas itu beda dengan marah. Jadi orang itu bisa tegas tanpa harus marah. Saya kasih contoh. Ya, saya pernah bertemu seseorang yang dia punya pekerjaan yang memang mengharuskan dia harus keliling Indonesia begitu ya. Keluar rumah, padahal dia seorang perempuan dan dia seorang istri dan ibu begitu. Dia cerita bahwa ketika dia pulang, dia mendapati bahwa suaminya telah berbuat zina gitu dengan PSK gitu ya. Nah, ketika dia tahu kira-kira nih kalau ini terjadi sama kita, apa yang akan kita lakukan kan gitu ya. Mungkin kita akan marah, mungkin kita akan nangis gitu ya. Nah, saya bertemu orang ini itu kayak, padahal saya nggak kenal, ketemu di hotel, sarapan bersama tanpa sengaja, dan dia cerita gitu. Kayaknya emang muka emang diceritain gitu. Muka dicurhatin. Padahal saya masih muda waktu itu kan, masih belum 40 ya, masih 30-an. Dan beliau bercerita yang membuat saya takjub. Saya pikir beliau memang Allah kirim juga untuk menjadi kesadaran buat saya gitu ya. Beliau bilang saat itu saya tidak marah, saya tidak emosi, saya tidak nangis. Terus saya nanya kenapa gitu. Ternyata memang beliau sudah bersiap-siap gitu, karena dia tahu bahwa dia sering keluar, dia siap sudah mempersiapkan diri untuk kondisi ini. Kondisi bahwa suaminya suatu hari akan melakukan hal-hal yang tidak baik begitu. Nah, kemudian apa yang beliau katakan? Dia cuma ngomong sama suaminya, sekarang gini, kamu mau berubah, bertobat, atau kamu mau meneruskan kelakuan kamu? Kalau kamu mau berubah, bertobat, saya akan maafkan, dan kita mulai dari awal, kamu harus mendekat sama Allah. Karena selama ini saya lihat kamu jauh sekali dari Allah. Tapi kalau kamu mau meneruskan ini, tidak mau bertobat, merasa benar, tidak merasa salah, tidak mau mengubah diri, kita selesai. Langsung begitu. Tegas. Oke. Nggak ada tuh drama-drama nangis. Kenapa kamu lakukan ini sama aku? Kenapa? Nggak ada. Tega ya. Kamu tega sekali. Nggak ada. Sama medsos itu. Iya. Ya. Dia langsung tegas. Kamu tobat, saya maafkan. Kalau kamu nggak tobat, kita pisah. Gak ada mikir, kalau pisahkan itu adalah
perbuatan yang dibenci Allah gitu ya. Padahal dibenci Allah tuh kalau nggak ada alasan, ini kan alasannya jelas. Ya. Alasannya sangat-sangat jelas gitu, bahwa ini adalah sebuah perbuatan yang melanggar syariat, yang parah gitu. Karena sampai zina itu dibilang dosa yang begitu mengerikan sampai bisa ngaruh ke anak-anaknya kan begitu. Iya. Ya, dosa yang disebut hutang ya kalau nggak salah bahasanya begitu. Nah, luar biasa ibu ini. Saya tuh sampai takjub. Cuman ngomong gitu, iya, saya nggak marah. Saya cuman kasih tegasan gitu. Lalu apa yang terjadi? Suaminya bilang, saya mau tobat. Oke, kalau kamu mau tobat, saya akan bantu. Tapi kamu harus janji, kamu harus berubah. Berubahnya itu berubah mendekat sama Allah begitu. Masya Allah, apa yang terjadi kemudian? Si suaminya ini malah jadi ustadz, jadi belakangan terakhirnya. Padahal tadinya seorang pejabat ya yang jauh dari agama. Kemudian dia sejak kejadian itu karena sebuah ketegasan, ya, keberanian. Ya, ini keberanian loh ngomong kayak gitu. Dia berani lepas dari suaminya. Dia berani kehilangan suaminya demi menegakkan syariat Allah. Coba ya. Keren banget itu buat saya tuh, saya sampai terpesona gitu ya. Mengingat dulu saya tidak mampu melakukan itu kan gitu. Ya, jadi dari situ saya belajar ternyata ketegasan kita itu bisa mengubah orang lain. Ternyata bisa jadi selama ini orang yang ada di sekitar kita berbuat dosa dan tidak berhenti melakukan dosa itu karena kita nggak tegas. Ya. Gitu loh. Kita membiarkan karena takut konflik. Katanya sabar, enggak, itu bukan sabar, itu pengecut. Orang-orang yang membiarkan orang terdekatnya melakukan dosa itu pengecut namanya. Bukan sabar. Sabar itu tidak seperti itu. Sabar yang Allah perintahkan bukan yang mendiamkan kezoliman. Bukan yang mendiamkan sebuah dosa dilakukan terus-menerus oleh orang yang kita cinta. Berarti kita bohong kalau kita cinta. Benar nggak? Iya. Masa iya kita sayang sama anak kita, terus anak kita ada di pinggir jurang. Masa iya kita biarin? Kan gitu. Betul. Tapi salahnya ada orang-orang tua, kebanyakan orang tua nggak akan ngebiarin, tapi marah-marah. Paham ya? Marah-marah, teriak. Misalnya saya kasih contoh tadi, anak lagi di pinggir jurang. Dia teriak-teriak, "Nah, kamu itu gimana sih? Gimana sih malah main di pinggir jurang? Gimana kalau jatuh? Gimana kalau ini?" Kan dimarahin lah intinya. Kira-kira itu anak berubah? Enggak, malah tambah sengaja tuh. Ya kan? Sakit hati dimarahin, mana diteriakin, mana di depan temennya gitu diteriakinnya. Sengaja. Nah, ada yang kayak gitu kan? Sengaja, iya jatuh nih. Ya kan? Jadi marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya tarik. Gak usah marah. Gak usah nasehat karena itu sudah di pinggir jurang. Iya. Bisa gitu kita nasehatin. Tarik aja udah. Gak ada waktu lagi. Gak ada waktu. Pernah lihat ya sebuah video yang ada nenek menendang cucunya. Kenapa dia tendang? Karena cucunya ada di rel kereta api. Dia terpaksa harus menendang anak itu karena supaya dia selamat kan gitu. Ketegasan yang seperti itu. Dia nggak harus mikir dulu. Kira-kira si anak sakit nggak ya? Nggak. Tapi nggak usah marah. Karena yang menyakitkan buat anak itu justru emosi kita, marah kita, kata-kata yang menyakitkan. Kalau kita tegas, insya Allah tidak akan menyakiti. Kemarin kita sudah bahas ya contoh hukuman untuk seorang anak yang dia hiperaktif, maka hukumannya kan diam. Iya kan? Ibu-ibu mau teriak kayak gimana juga kalau anak hiperaktif dinasehatin itu nggak akan kena. Hukumannya diam. Jadi kita kasih sebelum kali ini mau ikut, mama mau pergi pengajian misalnya. Kamu mau ikut? Iya dong, mama mau ikut. Nah, kalau ikut peraturannya nggak boleh ribut. Kalau mau lari-lari di luar, misalnya kita di Khadijah ya. Kalau mau lari-lari di luar Khadijah, banyak tempat buat berlari. Tapi nggak boleh ribut. Tapi kalau kamu ribut, nanti kamu ada hukumannya diem selama setengah jam misalnya. Di pojok hukuman. Pojok hukumannya harus yang ada kita. Ya. Oke mah, deal dulu sama anaknya. Jangan kita ini berangkat pergi pengajian bawa anak, nggak pakai deal-dealan dulu. Ya kan? Akhirnya anaknya ribut, kita nggak bisa. Terus kita mau hukum langsung, salah. Itu tidak adil buat seorang anak. Kalau anak dihukum tanpa ada peringatan sebelumnya. Gitu. Kita juga gitu ya. Kita juga pasti nggak suka kan dihukum tanpa peringatan sebelumnya. Ini harus kasih peringatan dulu. Nah nanti kalau udah ketahuan,
Oh, ternyata dia tidak mendengarkan. Nah, bawalah. Tidak harus ngomong panjang, cukup tahan dia di pojok hukuman itu kan gitu. Dan itu bagi seorang anak hiperaktif tuh berat, menyiksa. Harus diam setengah jam tuh menyiksa bagi dia. Tapi dia, nah kemarin ada yang nanya, saya kasih contoh tantrum. Anak suka tantrum ya, suka jejeritan, suka kokosehan gitu ya. Di mall sengaja ketika dia pengen minta sesuatu padahal tahu emaknya tinggal punya duit gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Biarkan. Tapi ada yang nanya gini, saya dulu pernah lagi nangis dibiarin sakit hati saya, malah ditinggal. Nah, salah kalau ditinggal. Dibiarkan tapi ditemani. Biarin dia nangis, biarin dia kokosan, tapi kita temenin di situ. Jangan ditinggal. Kita bilang sakit ya nak, sedih ya. Iya, tapi gimana ya? Emang nggak bisa dibeliin. Jangan anak udah teriak-teriak begitu malah terus dikasih. Akhirnya dia jadi belajar, oh untuk mendapatkan sesuatu dia harus teriak-teriak. Dia harus tantrum, nah gitu. Jadi seperti itu gitu ya. Kita harus tetap nemenin. Kalau perlu kita peluk anaknya. Kita peluk. Iya nak, ibu ngerti ini sakit buat kamu. Ibu ngerti kamu sedih karena gak dapat apa yang kamu mau. Tapi memang kondisinya gak bisa. Kamu harus belajar nerima bahwa gak semua yang kamu mau itu bisa kamu dapatkan. Sambil dipeluk, sambil dikasih pengertian, ibu sayang sama kamu. Nah, ibu gak ngasih bukan karena gak sayang. Tapi memang situasi akan jadi tontonan orang. Ya, betul. Akan jadi ribet karena ya orang tua kadang malu kali ya. Nah, itu tapi percayalah kalau sekali dua kali kita lakukan itu anak nggak akan lagi tantrum karena dia tahu percuma saya tantrum. Ternyata ibu saya tidak bergeming kan gitu. Ya. Mungkin dia akan mencoba sekali, dua kali, tiga kali, tapi habis itu tidak akan mencoba lagi selamanya. Tapi selama kita iyain, maka dia akan terus seperti itu dan sampai dewasa dia akan terus membawa perbuatan dia itu kepada orang-orang di sekitarnya yang akan membuat orang-orang tersiksa kan gitu. Ya kan? Dia akan memakai cara yang keras untuk mendapatkan apa yang dia mau. Ya, itu tidak baik kan gitu. Makanya tegas itu penting banget apalagi dalam parenting ya. Penting. Jangan marah tapi harus tegas dan untuk tegas kita harus tega. Nah, itu harus tega. Kenapa? Karena kita tahu ketegasan kita akan membawa kebaikan buat dia. Ya. Kita tahu anak kita giginya lagi keropos, kita harus tega nggak ngasih permen walaupun dia jejeritan minta permen kan gitu. Iya. Karena kita tahu itu akan menjadi keburukan buat dia. Meskipun mungkin kita ngerasa anak saya bakalan ngebenci saya nanti nih. Oh no, insya Allah tidak kalau kita nggak marah. Tapi kalau kita marah, nah itu lain hal. Karena kata-kata yang menyakitkan itu bisa menjadi paku yang tertancap di hatinya meskipun kita minta maaf. Hati itu akan tetap berlubang. Seperti paku ketika dicabut, dia menyisakan lubang. Kan gitu. Jadi tegas itu penting. Ya, pada anak, kepada suami. Masya Allah ternyata keberanian itu bisa mengubah orang. Kan gitu. Ya, contoh yang tadi ya. Tapi kita lemah. Kita ceritanya nerima. Karena katanya kan disuruh nerima. Nerima itu kalau sifat-sifat yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran syariat. Ya, misalnya dia cuek ya, contoh nih punya suami cuek, nggak pernah ngajak ngobrol, misalnya gitu ya. Sedangkan kita punya 20.000 kata untuk dihabiskan, tapi sekalinya kita ngobrol dianya tidur atau dianya nggak dengerin. Nah yang kayak gitu itu baru nerima, ya. Karena itu urusannya pada kepribadian atau pada perbedaan gender gitu ya. Tapi kalau yang sudah melanggar syariat itu nggak boleh nerima kita, nggak bisa. Sesuatu yang melanggar syariat tetap harus disampaikan meskipun harus konflik dan kita harus berani untuk konflik. Untuk hal-hal yang melanggar syariat. Ya. Dengan syarat tidak dengan marah. Gitu ya. Tegas itu nggak harus emosi. Tegas itu nggak harus kesel. Karena ingat marah itu hanya akan mengundang setan. Ya. Ingat seperti itu. Nah, jadi berani. Ya, kita harus bisa berani menegakkan kebenaran, berani untuk menjadi orang yang berbeda mungkin dengan orang lain, gitu ya. Jadi itu yang penting supaya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi mulainya dari berani dulu. Ciri-ciri berani itu apa? Dia siap menghadapi tantangan, ya.
satunya. Jadi kalau dikasih tugas tuh nggak ada kata tidak. Oh siap, siap tantangan. Dan dia ketika melihat ada masalah dalam hidupnya, tidak dia lihat sebagai sesuatu yang buruk, tapi dilihat sebagai sesuatu peluang. Ketika dia melihat buah lemon yang asam, dia nggak ngeluh lemon itu asam, tapi dia bikin sirup lemon dari situ. Sama seperti ketika nasi sudah menjadi bubur, maka dia tidak ngeluh kok nasi saya jadi bubur, tapi dia membuat bubur ayam yang enak kan begitu. Ya. Jadi siap menghadapi tantangan. Kemudian dia punya semangat belajar dan mau mencoba. Ya. Terus belajar. Dia tahu bahwa dirinya itu masih kurang, maka dia akan terus belajar, dia nggak akan berhenti belajar. Masih banyak yang belum dia tahu gitu. Kemudian dia tidak takut gagal, nggak takut mencoba, berani untuk gagal gitu, karena dia tahu gagal itu jalan menuju kesuksesan. Dan dia berani ambil tanggung jawab, dia berani mengakui kesalahannya. Kalau memang dia salah, dia akui kesalahannya, dia nggak takut dilihat buruk oleh orang lain ya. Nah ini ciri-ciri berani. Nah, kita kalau sudah mau meningkat ya, dari pride ke courage ya, dari kesombongan ke keberanian, maka kita harus tadi berani mengakui kesalahan. Karena orang-orang yang pride, orang-orang yang sombong itu tidak mau tuh mengakui kesalahannya. Dia merasa hidup ini seperti kompetisi. Hidup ini tentang menang dan kalah. Ya. Jadi kalau orang-orang di frekuensi rendah itu sekarang kita ngomong frekuensi rendah yang rendah banget ya. Yang mulai di bawahnya di bawah sombong itu kan marah. Nah, di bawahnya marah. Ya, mulai dari hasrat ya. Oh, hasrat masih di bawahnya hasrat lagi. Nah, di bawah hasrat itu takut ya. Dari takut ke bawah itu situasi yang dia pikirkan dunia ini adalah situasi yang lose-lose. Semua kalah. Semua orang kalah. Dunia ini terlalu menakutkan. Terlalu banyak hal-hal yang merusak dalam dunia ini. Itu fokusnya. Itu jadi lose-lose. Kalah. Semua orang kalah. Nggak ada yang menang. Nah, kalau mulai hasrat sampai ke pride, itu win-lose. Ada yang menang, ada yang kalah. Jadi bagi dia dunia ini adalah kompetisi. Selalu ada yang menang, selalu ada yang kalah. Ya. Jadi makanya dia akan mengejar, mulai dari hasrat, itu dia akan terus mengejar dunia ini supaya ada di posisi yang tertinggi. Dan dia akan memelihara kesombongannya karena saking dia nggak mau direndahkan. Bisa jadi orang-orang yang sekarang sombong adalah orang-orang yang dulunya direndahkan. Oh iya. Ya, karena trauma direndahkan, maka dia menjadi sombong. Oh iya. Ya, gitu loh. Ya. Karena dia tidak mau lagi direndahkan oleh orang lain. Sehingga dia terus menjaga dirinya gimana caranya selalu ada di puncak kemenangan. Gitu kan. Dan ini menyiksa. Orang-orang yang masih menggantungkan kebahagiaannya di luar dirinya sendiri. Gitu lah. Jadi frekuensi-frekuensi rendah ini semuanya kebahagiaannya tergantung pada luar dirinya. Nah, gitu lah. Yang lose-lose menyiksa dalam keputusasaan, kesedihan. Yang win-lose, ya, yang menang kalah ini hidupnya menang kalah, tersiksa untuk selalu berada dalam kondisi win. Padahal hidup itu nggak selamanya ada di kondisi win kan? Iya betul. Gitu loh. Selalu ada saja yang tidak sesuai rencana. Ada saja faktor-faktor X yang membuat kita terjatuh, meskipun kita sudah sangat berhati-hati. Akhirnya orang-orang yang ada di situasi win-lose ini akan terus tersiksa untuk kayak dia tuh mau terus memaksa dirinya agar selalu di posisi menang, dan itu berat untuk seorang manusia yang tidak sempurna. Nah, apa yang terjadi di frekuensi tinggi? Di frekuensi tinggi mereka menganggap dunia ini win-win. Kayak kita sering bilang win-win solution. Semua orang menang, bahkan yang jahat sekalipun gitu. Yang jahat tuh menangnya di mana? Dia istilahnya sedang diuji sama Allah gitu ya. Kalau pikiran orang Islam ya kita pakai. Win-winnya di mana? Ini orang-orang jahat ini adalah ujian dari Allah. Itu menjadi cara kita mendapatkan pahala sabar. Bahwa dia itu memang harus ada. Paham kan? Dia harus ada. Jadi kita tidak menafikan ada orang jahat gitu. Kita tidak bilang orang jahat tuh harusnya musnah di muka bumi, enggak gitu. Untuk orang-orang yang sudah frekuensi tinggi, dia paham bahwa memang harus ada kejahatan agar ada kebaikan. Maka disitulah dia bersyukur, alhamdulillah bukan saya yang ditakdirkan jahat sama Allah. Begitu. Bukan saya yang jadi orang yang zolim. Maka dia melihat orang zolim itu dengan mata yang penuh kasihan.
Orang zalim ini kasihan. Jadi nggak marah. Tidak lagi mengutuk kegelapan. Karena dia tahu dengan kegelapan dia bisa melihat indahnya bintang yang terang. Kan gitu. Nah itulah orang-orang yang frekuensi tinggi. Sudah win-win semuanya. Nggak ada yang salah di dunia ini tuh, nggak ada yang salah dalam tataran perasaan ya. Ada kesalahan dalam tataran syariat. Dia salah secara syariat, tapi dalam rasa kita dia bukan bersalah. Tapi dia sedang ada di posisi yang harus dia rasakan sendiri akibat perbuatannya gitu. Jadi tidak marah kita sama dia. Dia salah tapi tidak salahnya tuh tidak bikin kita marah. Paham ya? Mungkin kadang gini, bahasanya ilmunya belum sampai sekali gitu ya. Nah, begitu. Dia begitu tuh, kasihan ilmunya belum sampai gitu ya. Iya. Oke. Tapi jangan diomongin ke orang kalau kayak gitu ya. Ngeremehin. Itu jatuhnya ngeremehin kalau diomongin ya. Nah, jadi itu pemahaman kita bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah tepat, sudah sesuai. Memang harus begitu. Nah, itulah yang membuat kita naik ke frekuensi tinggi. Ya. Itulah yang membuat kita tidak lagi meremehkan orang, tidak lagi kesel sama orang, gitu loh. Karena kita tahu orang-orang ini dihadirkan Allah itu hanya untuk menguji kita, hanya untuk nganterin pahala sama kita, hanya untuk membuat kita jadi lebih baik. Ingat konsep atlet yang ngangkat beban ya, yang kemarin kita bahas, ya. Mereka tuh kayak beban gitu. Ada yang bebannya 5 kilo, ada yang bebannya 10 kilo, gitu kan. Ya mereka hadir sebagai beban. Nah, maka kita jangan ikut-ikutan jadi beban kan gitu. Kita harus jadi atletnya. Yang ketika dikasih beban, kita semakin kuat. Maka kita menganggap mereka itu sebagai guru, sebagai kurikulum, sebagai alat untuk kita menjadi lebih baik. Sehingga win-win, nggak ada yang kalah, nggak ada yang jelek. Semua menempati porsinya masing-masing. Ya. Sebagaimana kita ngelihat nyamuk, sampai kan Allah bilang Allah membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk, gitu kan? Kenapa nyamuk yang disebut? Karena nyamuk ini ngeselin, iya kan? Ngeselinnya minta ampun gitu, bikin gatel, gitu ya, bikin demam berdarah lah, gitu. Tapi masya Allah gitu, gara-gara nyamuk ini betapa banyak orang yang mendapatkan penghidupan dari dia gitu ya. Dari pabrik nyamuk, dari obat nyamuk, dari raket listrik lah, apapun itu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan nyamuk ternyata itu ngasih kehidupan buat orang lain. Sesuatu yang menyebalkan. Sama penjahat tuh bikin polisi jadi ada kerjaan kan gitu. Ya, makanya kita yang bersyukur, bukan kita loh yang ditakdirkan jadi penjahat, masya Allah. Kebayang gak sih kalau orang dari lahirnya di bulan keempat tuh kan ditetapkan tuh. Ditetapkan bahagia dan sengsaranya. Ditetapkan, bahkan yang kemarin kita bahas, saya bukan bahas di sini ya. Itu saya bahas di Liko ya. Saya membaca sebuah hadis ya. Hadis qudsi yang ketika Adam diciptakan, ya, setelah Adam diciptakan lalu Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya. Lalu keluarlah keturunan Adam, ruh-ruhnya keturunan Adam yang ditakdirkan masuk surga. Kemudian diusap lagi punggungnya sekali lagi. Lalu keluarlah keturunan-keturunannya yang ditakdirkan masuk neraka. Coba bayangkan itu. Kita ini dari zaman penciptaan Adam. Sudah jelas kita ini bakal masuk neraka apa masuk surga gitu. Nah, ya kan? Nah, kalau sahabat dengar gini lah, terus kita ngapain beramal lah? Justru orang-orang yang ditakdirkan masuk surga akan diilhamkan beramal soleh, beramal amalan ahli surga. Gitu. Inilah yang membuat kita bisa mempraktekkan apa yang disebut oleh David R. Hawkins di sini, gitu loh. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan sama Allah, kita mudah untuk netral. Harusnya. Karena ya sudah, semua sudah ditetapkan kan gitu. Kenapa kita harus marah untuk sesuatu yang sudah ditetapkan? Kita cari positifnya, kita cari hikmahnya apa kan gitu. Makanya Allah tuh masya Allah, orang beriman tuh menakjubkan. Ya kan? Dikasih kesulitan itu baik baginya, dia sabar dan itu baik baginya. Dikasih kemudahan itu syukur dan itu baik baginya. Jadi nggak ada yang nggak baik. Untuk orang beriman itu nggak ada yang nggak baik, semuanya baik. Nah itu ya. Dan inilah masuk kita ke frekuensi berikutnya setelah berani, yaitu netral. Kita hanya bisa netral kalau kita beriman. Kita yakin semua sudah Allah tetapkan
yang terbaik. Kita yakin kehadiran keburukan itu adalah sebuah keniscayaan untuk melecut kita jadi lebih baik. Supaya kita tahu bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, sehingga kita tinggalkan keburukan itu. Orang tidak akan berani kalau sebelumnya dia tidak pernah merasakan takut. Dia hanya bisa berani ketika dia pernah merasakan takut. Benar nggak? Orang tidak akan menjadi percaya diri kalau sebelumnya tidak pernah merasakan insecure. Ya. Dia tahu tidak enaknya jadi insecure, makanya dia bisa meningkat menjadi orang yang percaya diri. Kan gitu. Jadi semua frekuensi rendah itu memang dibutuhkan di awal gitu ya. Dibutuhkan di awal untuk jadi pelajaran tapi bukan untuk dipelihara. Ya. Gitu. Maka semua itu akan menjadi mudah untuk kita terima, maka kita akan mudah untuk netral. Emosi yang kita rasakan saat netral itu fleksibel. Ya. Fleksibel itu berarti kita mudah toleransi. Kita mudah untuk menganggap bahwa segala sesuatu itu so-so aja, biasa-biasa aja. Nggak usah terlalu heboh lah. Ya, ingat seorang kisah dari Cina itu yang seorang kakek ketika dikasih masalah ya nggak lama, paling juga nggak lama gitu, paling sementara bahasanya kan gitu. Dan ketika dikasih kesenangan, oh iya, ya paling juga nggak lama, gitu aja terus. Sehingga bagi dia tuh netral aja semua kejadian itu, tidak ada yang terlalu menyenangkan, tidak ada juga yang terlalu menyedihkan. Semuanya menenangkan aja, tenang-tenang aja. Nah itulah inti dari surat Al-Hadid ayat 223 itu kan, yang selalu jadi favorit saya. Ayat unggulan banget gitu ya. Bahwa memang semua itu sudah ditakdirkan kata Allah. Semua sudah ditakdirkan dan sengaja Allah tuh bicara seperti itu supaya apa? Supaya kamu tidak terlalu sedih atas apa yang diambil darimu atau apa yang luput darimu, dan kamu tidak terlalu marah ketika tidak terlalu bahagia ketika sesuatu diberikan padamu. Ya. Dan Allah nggak suka orang-orang yang sombong kan gitu akhirnya. Jadi memang netral. Ya contoh netral ya nggak terpengaruh lagi sama perbedaan-perbedaan. Dia bisa ngelihat bahwa si A perbedaan mazhab, misalnya mazhab A itu dasarnya gini, mazhab B dasarnya begini, ya udah biasa aja. Nggak ada yang itu mazhab itu salah, mazhab ini salah, nggak ada. Ya. Duduknya jauhan. Beda mazhabnya gitu ya. Ya kayak gitu udah mengkotak-kotakkan orang misalnya. Orang-orang netral tuh sudah tidak seperti itu, ya. Tidak mudah tersinggung juga, ya. Terbuka sekali pada perbedaan dan mudah untuk toleransi, ya. Ciri-ciri apa tadi? Tidak mudah terpancing emosinya. Ketika ada seorang yang jahil ya, saya bilang bukan jahil. Jahil tuh artinya yang bodohnya tuh dia manipulatif misalnya. Ya, kenapa saya bilang bodoh? Karena kan orang-orang munafik yang manipulatif itu kata Allah, mereka merasa menipu Allah dan Rasulnya, padahal mereka menipu dirinya sendiri. Nah itu kan bodohnya di situ. Jadi ketika ngelihat ada orang manipulatif gitu mencoba menipu dia ngeliatin aja, cuma begitu. Lagi nipu, ya udah biasa aja, nggak marah, nggak ini, ya tidak mudah terpancing emosinya. Diprovokasi oleh para provokator, tenang aja. Orang-orang yang netral itu sudah lebih terkoneksi ke Allah, dia sudah tahu, ini bukan tempatnya untuk direaksikan gitu ya. Dia sudah bisa ngontrol reaksi dia terhadap semua kejadian. Kenapa? Karena tadi menganggap segala sesuatu itu netral. Gitu. Tidak mudah terpancing emosi. Dia fleksibel, dia santai, dia menerima orang apa adanya, ya. Ada orang-orang yang mungkin dalam sebuah organisasi ngeselin gitu ya, suka ngatur-ngatur kerjaan dia aja nggak dikerjain, dia ngatur-ngatur kerjaan orang. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Ya sudah, diterima apa adanya. Memang dia tipenya begitu. Ya. Dia sendiri mungkin struggling untuk ngelawan sifat dia yang seperti itu. Ini para pemimpin harusnya punya ini ya? Iya, harus punya kenetralan. Tapi lihat ya, beda loh netral sama pasrah itu lain lagi. Kalau pasrah tuh kan kesannya nggak mau, udahlah dibiarin, nggak gitu juga. Karena netral tuh di atas berani, berarti harus berani. Nah, misal ketika dia menerima seseorang itu dengan sifatnya bahwa dia suka ngatur-ngatur, contoh ya, saya kasih,
suka ngatur tuh kan sifatnya tipe orang cabang gitu ya. Dia menerima, oh dia orang cabang, jadi nggak kesel. Udah tahu orang cabang itu ngatur. Iya, Emang begitu bawaan lahirnya. Tapi bukan berarti terus dia ngikut aturannya ketika aturan itu salah kan gitu. Oke. Dia harus tegas bilang tidak, enggak ya, maaf. Dah, cuman nggak harus pakai marah, nggak harus kesel. Kenapa sih aku sebel banget deh si itu ngatur-ngatur? Nggak kesel lagi. Ya emang dia mah tukang ngatur-ngatur, tinggal kita mau diatur apa enggak kan gitu. Selama pengaturannya sesuai agama ya kita ikut, kalau enggak ya bilang tidak. Kalau dia ngatur-ngatur terus memberatkan kita, ya bilang tidak kan gitu. Jadi jangan kita karena nggak enakan, ya kan? Nggak enak bilang enggak, nah itulah beraninya nggak ada kan gitu. Karena takut konflik, orang nggak enakan, takut konflik. Berarti levelnya di energi takut. Oke. Takut itu kan rendah. Iya. Ya, makanya udah tinggal bilang tidak. Kalau memang nggak sanggup bilang tidak. Kalau sanggup bilang iya kan gitu. Sesimpel itu hidup ini sebenarnya. Kenapa kita harus heboh? Kenapa si A begini, si B begini? Ngatur-ngatur hidup saya. Udah tinggal bilang tidak. Kalau saya tuh kalau ada yang ngatur-ngatur saya tuh saya nggak mampu gitu. Saya bilang, wah bagus itu bagus, idenya bagus. Kamu yang kerjain ya. Nah gitu kalau saya. Karena saya nggak bisa ngerjain. Ya, nah nanti kita masuk ke acceptance ya. Ada lagi setelahnya netral. Jadi kalau kita nggak bisa kerjain, ya akui saja emang nggak bisa. Ya. Tapi kalau ada orang ini maksa harus itu terjadi, sesuatu yang kita nggak mampu, silakan. Anda kan yang punya ide, Anda yang lakukan gitu. Punya nggak kan keberanian? Itu kan nggak mau ngerjain tuh. Ya itu, tapi dia akan berhenti untuk ngatur-ngatur. Dia terus mengatur karena kita mau diatur kan gitu. Oke. Benar nggak? Nanti dia cari tempat lain. Cari tempat lain. Kan gitu. Nah, makanya jadi nggak usah terpancing emosi. Memang begitu bawaannya orang cabang itu yang ngatur. Dari kecil aja udah ngatur. Kita bisa lihat anak-anak cabang itu udah nyuruh-nyuruh emaknya, nyuruh-nyuruh kakaknya, nggak tahu posisi dia ada gitu misalnya. Dari ketawa nih, ada pasti anaknya yang gini. Sudah dideteksi ya dari awal. Sudah terdeteksi gitu. Tapi masya Allah orang-orang cabang ini kalau dididik dengan benar, dia akan jadi pemimpin yang luar biasa gitu. Ya karena memang tipenya pemimpin. Betul. Ngelit. Tipenya tuh ngatur memang. Makanya tinggal dikasih pemahaman gimana biar ngaturnya itu enak. Ya. Dia ngaturnya tuh harus pakai strategi. Gimana biar orang tuh nggak sakit hati diatur-atur sama dia. Nah itu yang harusnya dia pelajari. Cuman kan sayangnya dia banyak yang nggak belajar kan gitu. Belajar akhlak kalau cabang. Adab ya. Ngaturnya tuh pakai strategi gitu loh. Baca tuh buku Dale Carnegie bagaimana how to influence people gitu ya. Gimana caranya mempengaruhi orang tanpa orang itu sadar bahwa dia sedang dipengaruhi. Nah kalau masih di level pride, nah ini orang-orang yang cabang tuh kan biasanya levelnya pride, sombong. Dia pengen ide dia yang dipakai dan dia ketahuan bahwa itu ide dia kan gitu kalau pride. Betul. Sehingga akhirnya ngatur. Iya. Nah, kalau yang saya baca di buku itu, kalau kita mau orang mengikuti apa yang kita mau, kita harus diam-diam. Jangan menonjolkan diri bahwa itu ide kita. Saya kasih contoh ini rahasia. Rahasia tapi saya ngomongnya kok ya di radio ya. Saya kasih contoh, kalau kita mau ngatur suami misalnya. Suamiku denger kan ya? Bu. Direkam ya. Kan susah, posisi kita kan di bawah. Laki-laki rata-rata nggak suka diatur. Betul. Jadi kita nggak usah ngatur. Ayah harusnya gini, ayah harusnya gitu, jangan. Itu nggak enak diatur kayak gitu. Sama seperti tadi, posisi bawahan pengen ngatur atasan, nggak enak. Betul. Nggak bisa. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya atasan kita atau suami kita atau siapapun yang posisinya di atas kita, misalnya orang tua, mau melakukan apa yang kita mau, kita kasih pilihan. Contoh, misal warna cat rumah ya, contoh. Kita pengen cat rumah kita tuh warnanya yang soft. Sedangkan suami tipe-tipe garang gitu yang pengen warnanya tuh mungkin warna gelap misalnya gitu ya. Yang bukan bikin kita gak enak gitu. Jadi kita kasih pilihan. Ya, bagusnya cat rumah menurut ayah mendingan warna pink. Kita tahu dia gak suka warna pink. Dan kita maunya itu jadi warna biru muda misalnya gitu ya. Jadi ambil pilihan yang dia gak suka. Terus yang pilihan satu tuh pilihan kita.
Ini strategi ya. Maunya yang warna pink atau warna biru muda? Ya menurut pikiran dia kan, loh yang mendingan biru muda lah. Nah kan, omongan itu keluar dari mulutnya, maka itulah jadi keputusan. Langsung kita sambut, oke, biru muda. Udah, dia nggak bisa berkutik tuh. Padahal mungkin di otaknya tadinya dia mau coklat mungkin. Pilihan itu membuat orang merasa itu idenya dia. Nah, kita kalau mau ngatur orang tuh makanya pakai strategi gitu. Jangan kita unjuk diri ini harus ide saya. Gimana caranya kita masukkan ide kita ke pikiran orang itu. Sehingga bos kita ini melakukan apa yang kita mau. Nah, makanya tuh baca deh tuh bukunya, keren banget kalau menurut saya. Jadi kita ngatur orangnya pakai adab. Strategi. Nah, untuk seperti itu ya butuh keberanian kan. Butuh keberanian, butuh ketenangan, kenetralan, sehingga tidak kesel. Kan kalau dari awal udah kesel nih sama bos nih. Ini bosnya nih kerjaannya begitu, kurang begini, kurang begitu kan gitu. Kalau dari awal kesel, maka yang keluar juga nggak enak didengar. Apalagi ketika yang keluar tidak pakai strategi kan gitu. Bisa dia yang dipecat sama nah, bosnya. Gitu. Yang ada bosnya kesel. Iya. Nggak suka sama orang ini. Kenapa? Karena bawanya energi negatif terus gitu kan. Maksa-maksa dia melakukan sesuatu yang dia nggak suka atau dia nggak ngerti misalnya gitu. Makanya itu. Jadi apa-apa itu harus ada strateginya. Komunikasi itu penting. Jangan hanya sekadar menyampaikan lalu mengatakan saya kan udah sampaikan. Nggak gitu caranya. Yang disampaikan ngerti nggak? Yang disampaikan nyaman nggak dengan apa yang kita sampaikan? Karena kadang-kadang cara kita menyampaikan itu jauh lebih besar efeknya daripada isi apa yang disampaikan. Intonasinya, caranya. Sesuatu yang baik kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik itu maka tidak akan bisa diterima dengan baik. Meskipun itu sebuah kebenaran. Nah itu, makanya ketenangan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang netral. Yang melihat segala sesuatu itu tidak ada yang orang salah tuh salah banget gitu, nggak ada. Nggak ada kebencian. Nggak ada kemarahan. Standar aja, tenang. Nggak ada yang nggak mungkin. Gitu ya. Nah, saya mau sedikit ngasih garis bawah. Beda netral sama apatis. Kalau apatis nih, punya bos, melakukan hal-hal yang cenderung nggak baik misalnya. Kalau apatis tuh, si bos mah nggak mungkin berubah, udahlah males aku nggak usah ngomong. Itu apatis. Dia mah pasti gitulah. Pasti gitu, udah biarin aja deh. Itu putus asa. Tapi kalau netral, dia akan melihat bosnya ini sebagai peluang. Si bos ini kan selalu ngajarinnya, melakukan hal-hal yang kurang baik nih. Tapi dia punya ketegasan nih. Seandainya saya bisa atur dia mengikuti apa yang kita mau, ini akan jadi hal yang luar biasa. Saya kasih contoh Umar bin Khattab. Itu adalah termasuk salah satu orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Dan berbarengan dengan Umar yang didoakan itu siapa? Abu Jahal kan. Kenapa dua orang ini didoakan? Umar. Karena dua-duanya itu tegas orangnya. Dua-duanya itu keras orangnya. Dan dua-duanya itu tangguh di peperangan kan gitu. Orang-orang yang mungkin level pride. Ya nggak? Didoakan sama Rasul. Karena orang-orang ini yang kita butuhkan untuk memajukan Islam. Dan terbukti ketika Umar menjadi khalifah. Islam ekspansinya luar biasa. Nah, bisa nggak kita melihat seseorang yang dalam kondisi kurang mungkin. Tadi misalnya si bos ini orangnya marah-marah mulu misalnya. Kok ngarahnya. Tapi kita lihat itu ada potensi di sana. Ada potensi di sana. Bisa kita tadi pakai strategi. Gimana kita pakai kekurangan dia itu untuk jadi peluang kita melakukan perbuatan baik. Nah itu dipikirkan itu. Dan ilhamnya nanti baru datang kalau kita hubungan sama Allah bagus. Gitu loh. Ya. Jadi tadi ya, orang-orang netral ciri-cirinya tidak mudah terpancing emosi, fleksibel, menerima orang apa adanya dan tidak suka drama, tidak suka konflik. Jadi pikirannya itu selalu peacemaker gitu. Gimana caranya kita melakukan ini dengan damai. Ini di level ini medan energinya berkekuatan 250. Ya. 250. Kalau tadi berani kan di 200. Pride di 175. Nah, ini ya. Mulainya dari netral dulu. Nah, netral ini semua bermula
kalau kita sudah netral, tadi ya, terlalu banyak deh dalil-dalilnya yang nyuruh kita netral tuh sebenarnya banyak banget. Yang mendukung supaya kita netral itu banyak banget. Ya di antaranya hadis yang menakjubkan orang beriman tadi ya. Kemudian hadis yang tadi saya bilang tentang penciptaan Adam dan keturunannya. Itu yang membuat kita bisa bersikap netral. Sehingga kita tuh kalau ngelihat orang itu biasa aja. Oh ya sudah, kalau Allah sudah tetapkan dia. Kayak orang Yahudi ini kan sudah ditetapkan sama Allah. Mereka memang akan jadi penghuni neraka, makanya kelakuannya udah nggak masuk akal gitu. Kejahatannya tuh udah nggak masuk akal gitu, karena memang sudah ditakdirkan sama Allah tuh untuk jadi penghuni neraka gitu. Maaf, bukan Yahudi ya, mungkin dalam situasi ini Zionis gitu ya. Yang Yahudi masih kita doakan mudah-mudahan masuk Islam. Saya mau bilang amin apa gimana ya? Ya nggak apa-apa kan, karena yang jahat di sini kan Zionis sebenarnya. Orang Yahudinya sendiri sebenarnya tidak menyetujui pendudukan Palestina karena mereka itu harusnya tidak punya negara. Saya pernah baca satu tabloid ya, yang isinya tentang agama Yahudi, dan mereka menolak Zionis gitu. Mereka bilang kita ini adalah umat yang ditakdirkan mengembara gitu, nggak punya, harusnya kita nggak punya negara. Betul. Gitu. Makanya saya juga jadi baru tahu, oh beda ternyata Yahudi sama Zionis. Ya, Yahudi yang agama sama Zionis, jadi beda gitu ya. Zionis itu gerakan, ya organisasi. Kalau Yahudi kan agama. Tidak semua Yahudi Zionis, tapi Zionis sudah pasti Yahudi kan begitu. Ya gitu ya. Ya itu, jadi netral. Sekarang kita mau naik ke willingness ya. Level selanjutnya. Level yang kesediaan. Nah, willingness ini emosinya apa? Optimis. Pandangan hidupnya itu pokoknya apapun pasti bisa. Ya. Jadi sudah berangkat dari netral, maka dia ketika dia netral, dia akan mudah menjadi orang yang bersedia. Ciri-cirinya apa bersedia itu? Dia siap membantu, selalu ada untuk membantu orang lain, dia antusias dan punya banyak inisiatif. Kalau dikasih tugas tuh otaknya jalan, gimana nih? Ya tadi, dia melihat keburukan sebagai peluang. Ketika dilempari batu bata oleh orang lain, batu bata itu tidak menyakiti dia, tapi dia tangkap dan dia jadikan rumah. Nah inilah orang-orang yang bersedia ya, willingness. Dia terbuka untuk belajar dari siapapun, dia tidak ngejudge orang, tidak menghakimi orang, bahkan ketika kebenaran itu datang dari seorang anak kecil sekalipun atau seorang pendosa sekalipun, maka dia mudah untuk menerima itu. Dia sangat terbuka. Semua orang bisa ngasih ilmu buat dia. Ya, tidak harus orang soleh saja yang bisa ngasih ilmu. Gitu. Karena apa? Karena ilmu itu hakikatnya dari Allah. Orang itu kan cuma perantara. Ya. Kemudian dia tidak suka mengeluh. Ya, orang-orang yang sudah di titik willingness, nggak ada keluhan lagi. Karena tadi semua sudah dianggap sebagai peluang. Ini ciri-cirinya optimis dia. Ya, selalu optimis, selalu merasa bahwa hidup itu peluang, penuh dengan peluang-peluang yang bisa membuat dia beramal lebih banyak. Gitu. Nah, kita sudah di titik ini belum? Ini levelnya udah 310 nih. Masya Allah. Ya, sudah naik jauh dari netralitas. Ya, kalau tadi kan dari keberanian ke netralitas beda 50 ya. Nah, kesediaan tuh udah beda 60. Sudah mulai naik jauh. Orang-orang yang siap mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Dia sudah tidak lagi berpikir saya tidak mampu. Wow. Gak ada yang gak mampu. Semua pasti bisa diatasi. Meskipun itu sesuatu yang berat. Meskipun itu sesuatu yang belum pernah dilakukan. Tapi dia selalu berpikir selalu ada jalan. Manjada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti ada jalan. Dia gak gampang stres. Dia gak mudah ngeluh. Pokoknya semua peluang. Saya ingat ada seseorang ya yang seperti ini, seorang kenalan saya, ketika dia dikasih masalah dengan santai, tenang aja. Begitu aja mah gampang. Gitu. Padahal itu masalah berat gitu. Tenang, dia langsung telepon sana, telepon sini. Masalahnya selesai. Saya sampai takjub sama cara dia menghadapi masalah itu. Begitu masalahnya datang, temen dia yang sama-sama sejajaran sama dia di level jabatannya gitu, stres. Aduh gimana nih,
nah gitu lah ya. Terus dia dengan santai, tenang, gak ada yang gak bisa pokoknya santai aja gitu. Telepon sana telepon. Jadi orang-orang yang willingness itu mudah cari solusi gitu. Otaknya tuh jalan, apa sih ibaratnya syaraf-syarafnya tuh langsung nyambung gitu. Tapi memang orang-orang di level itu adalah kalau bahasa mudahnya pegangan sama Allahnya kuat. Nah, gitu pasti. Ya? Pegangan sama sesuatu ya, kalau misalnya dalam hal kita yang orang-orang muslim itu ke Allah kuat. Kalau orang-orang yang non muslim sesuatu yang dianggap Allah itu tuh kuat, sama gitu. Nah, nanti bedanya akan pada di titik yang lebih atas lagi. Apa bedanya muslim sama yang bukan gitu ya. Tapi kita yang muslim itu akan merasakan apa ya? Di saat netral, makanya titiknya tuh di netral. Netral ya, bukan apatis ya. Apatis kan putus asa. Netral, semua tuh apa sih, ada harapan. Netral tuh datar tapi ada harapan. Nah, dia akan dari mulai titik netral itulah, kalau saya bahasanya, ketika seseorang sudah beriman dengan iman yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan turunkan kekuatan itu. Makanya penting sekali di sisi willingness ini, biasanya dia akan dapat kekuatan untuk supaya sedia terus itu dengan tahajud yang kuat. Yeah. Kalau tahajudnya nggak kuat, biasanya nggak kuat, turun lagi tuh nanti dia. Jadi saat melakukan satu apa sih bahasanya, beban ya, satu tanggung jawab, dia kan akan ketemu banyak hal tuh. Dan ini frekuensi ini kita naik turun, manusia tuh naik turun, sebagaimana naik turunnya keimanan kita. Kita bisa saja di satu posisi ada di tingkat yang tinggi gitu, tapi suatu hari sama Allah dijatuhkan ke tingkat yang rendah, itu bisa. Iya. Itu apa namanya, kayak Allah tuh mau ngasih tahu kamu tuh aku yang punya gitu. Kamu bisa di titik frekuensi tinggi ini juga aku yang bawa. Gak akan selamanya kamu di situ kalau aku mau. Nah, itu kan menyadarkan kita lagi untuk tadi pemahaman bahwa hadis yang mengatakan bahwa ada orang yang melakukan amalan-amalan surga sampai jarak dia ke surga tinggal sehasta itu dari tangan ke siku. Kemudian dia melakukan amalan ahli neraka lalu dia mati dan dia masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli neraka tapi sampai jarak dia ke neraka itu sehasta. Kemudian dia akhir hidupnya melakukan amalan surga lalu dia masuk surga. Ini kenapa? Kalau kita nanya kok Allah nggak adil banget kan gitu ya? Masa iya sih kita udah capek-capek nih? Kita udah capek-capek nih melakukan amalan surga, tahu-tahu ditakdirkan di akhir masuk amalan neraka. Nah, para ulama membahas juga masalah ini. Nah, salah satu ulama saat itu yang saya baca itu, beliau mengatakan maksudnya apa, orang-orang yang melakukan amalan surga ini udah pasti niatnya bukan karena Allah. Amalannya memang amalan surga, tapi isinya ria, isinya apa namanya, kesombongan, ya, pengen dilihat orang, isinya bukan lillah. Pengen dinilai baik. Dan itu memang saru banget hati kita. Makanya niat itu harus diluruskan tiap hari itu begitu. Kadang kita pikir kita beramal karena Allah, padahal bukan karena nafsu, karena hasrat. Hasratnya macam-macam. Ada hasrat pengen bahagia di dunia, ada hasrat pengen dilihat orang, ada hasrat pengen mendapatkan sesuatu. Contoh, baca surat tertentu supaya dapat harta, itu kan hasrat. Bukan karena Allah. Baca ini ayat tertentu supaya jadi kaya raya. Kira-kira itu lillah apa karena dunia? Ya karena dunia. Karena dunia, karena masih menganggap bahwa hanya dengan kaya kita bahagia. Kita harusnya menganggap bahwa kekayaan itu cuma peluang untuk beramal di bidang keuangan. Kalau memang Allah kasihnya kita nggak kaya, berarti amal kita di bidang fisik kan gitu. Cuma beda di situ doang. Selama kita belum netral melihat itu, sulit hidupnya pasti. Balik lagi tadi, frekuensi rendah menggantungkan kebahagiaan dengan sesuatu di luar dirinya. Tapi kalau sudah masuk frekuensi tinggi, kebahagiaan itu hanya berasal dari dirinya, karena dia tahu bahagia itu cuma dari Allah aja. Bukan dari apapun yang kita pikir bisa bikin kita bahagia. Yang gak punya rumah berpikir, nanti kalau punya rumah pasti saya tuh lebih tenang. Sholatnya lebih khusyuk. Sholat. Kalau ini kejadian sama saya ini. Dulu zaman saya susah. Saya mau cerita aja ibu-ibu ya, supaya
kita tuh jangan suka berpikir bahwa dunia itu yang akan bikin kita lebih baik. Waktu zaman saya susah, saya pernah sholat di sebuah kamar yang AC-nya Masya Allah dingin, enak banget. Dan waktu itu saya tinggal di Sulawesi yang panasnya luar biasa. Saat saya sholat di sana, saya sholatnya khusyuk banget sampai nangis-nangis. Sampai Masya Allah lah. Langsung saya berpikir, ya Allah, kalau saya punya AC, saya punya rumah sendiri yang punya ada AC-nya, Masya Allah pasti sholat saya lebih khusyuk. Nyatanya tidak, saudara-saudara. Sekarang AC sudah di mana-mana di rumah saya ya. Saya tinggal pindah tempat aja udah ada AC-nya. Tetap aja khusyuknya nggak tergantung itu gitu. Oke. Khusyuknya bukan karena AC. Itu dia. Tetap aja khusyuknya tergantung kita sama Allah gimana gitu. Tergantung posisi Allah di hati kita tuh seperti apa. Jadi bukan karena sifat hal-hal duniawi. Ya. Nanti kalau saya punya uang 1 miliar saya mau beramal, saya mau sedekah, bla bla bla. Kenyataannya belum tentu ketika kita punya 1 M kita mau bersedekah. 2,5%. 2,5% aja pasti berat. Apalagi lebih. Karena 2,5% dari 1 M itu berapa? Iya, itu dia. 250 juta kan ya? 25 juta. Ya, 1.000. Iya 250 juta kan? Benar nggak sih? Iya. Saya ini matematikanya error. Intinya itu berat gitu intinya. Nggak mudah loh. Beda sama saat kita cuma punya duit 1 juta, ngeluarin 2,5%. Iya kan? Iya. Cuma 2.500 berarti. 25.000. Ya. Kecil. Beda kalau sudah punya 1 M. Rasanya pasti beda. Maka jangan kita tuh terlalu yakin gitu ya. Bahwa dunia itu akan membuat kita jadi lebih baik secara ibadah. Belum tentu. Ada orang-orang yang memang kalau dikasih dunia lebih baik. Tapi ada yang memang gak lebih baik. Makanya kalau kita sekarang meminta sesuatu sama Allah gak dikasih-kasih. Ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan memang karena kita kalau dikasih malah jadi jauh dari Allah gitu. Ya, Allah lebih tahu ya. Bukan berarti juga kita berhenti berdoa. Karena berdoa itu menunjukkan bahwa kita berharap sama Allah. It's okay. Bisa jadi yang penting kalau kita doa, kita tahu bahwa doa itu dikabulkan dengan 3 cara. Pertama dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan berarti ditunda. Entah ditunda nanti atau ditunda nanti di akhirat. Ketiga, diganti dengan diselamatkan dari sesuatu bahaya yang senilai dengan doa kita. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Berdoa terus. Tapi tidak berharap bukan tidak berharap, maksudnya gini, tidak kecewa kalau misalnya tidak sesuai keinginan kita doanya. Tidak dikabulkan dengan cepat. Sama dengan orang yang doanya dikabulkan dengan cepat, jangan sombong dulu. Kan kita suka sombong ya kadang-kadang tanpa sadar. Kalau aku doa langsung dikabulin loh kadang gitu ya. Istighfar aja kalau udah gitu. Karena bisa jadi Allah kabulkan cuman karena Allah tuh gak seneng denger suara kita gitu. Intihan kita. Ganggu aja. Udah ya malaikat cepetan kasih aja tuh apa yang dia minta. Aku gak suka dengar suaranya. Nah gimana tuh kalau begitu? Makanya kalau urusan dunia ya, doa dikabul atau tidak, itu semua itu adalah kebaikan buat kita. Selalu ingat kata-kata Gus Baha, kalau doaku dikabulkan, aku senang. Tapi aku lebih senang kalau doaku tidak dikabulkan. Kenapa? Kalau doaku dikabulkan, maka itu keinginanku. Tapi kalau doaku tidak dikabulkan, maka itu keinginan Allah. Ketika doaku dikabulkan, maka itu adalah anugerah dari Allah. Tapi saat doaku tidak dikabulkan, maka itu adalah perlindungan dari Allah. Itu yang harus kita paham. Nah makanya dalam Islam itu sangat mendorong ya frekuensi-frekuensi positif ini gitu. Ya. Kenetralan ini, optimisme ini. Jadi kita selalu optimis. Doa gak dikabul juga biasa aja. Orang kita anggap itu perlindungan kan gitu. Ya gak? Kita nganggap itu kebaikan dari Allah. Ketika itu tidak dikabul, jadi gak ada sedih, gak ada marah, gak ada kesel. Belum punya rumah ya biarin weh. Buktinya masih bisa tuh. Walaupun cuma ngontrak. Lah emang yang punya rumah dikira itu rumahnya dia? Betapa banyak rumah yang tiba-tiba habis karena kebakaran. Saya baru dengar kemarin, Masya Allah, yang ngeri ya. Ini juga jadi pelajaran ya buat bunda-bunda semua. Jadi ada seorang ibu, ini kisah nyata. Baru-baru terjadi apa ya kalau gak salah. Saya baca di artikel gitu. Seorang ibu punya anak 5 kalau gak salah. Yang 1 di rumah kakeknya. Yang 4 ada di rumah. Ditinggal sama dia. Ya, ditinggal di rumah. Dan anak itu masih kecil-kecil semua. Maksudnya cuma beda-beda setahun 2 tahun gitu.
Yang 4 orang ini ditinggal, dia pergi keluar 2 jam, cuma 2 jam mungkin nggak terlalu lama ya hitungan kita. Dia pulang, rumahnya kebakaran. Dan dia hanya sempat menyelamatkan yang 1, sisanya 3 anaknya terbakar. Entah apa yang terjadi. Makanya jangan suka ninggalin anak kecil sendirian di rumah. Kita nggak tahu dia mainin apa. Masalahnya begitu. Kalau memang harus pergi, cari orang yang untuk ngejagain gitu. Kita nggak tahu dia nyolokin apa, kita nggak tahu dia mainin kompor, kita nggak tahu dia mainin api, ya kan? Bisa jadi dia tiba-tiba punya pemantik, entah dapat dari mana, gitu. Atau listrik yang tiba-tiba sekonslet, gitu kan? Pokoknya anak-anak tuh nggak bisa dibiarin sendiri di rumah, ya. Nah itu, ini karena tadi aja kelewat ya, jadi peringatan ya buat kita. Harus ada yang jagain lah ya gitu. Nah oke, kita masuk lagi tadi, masuk willingness. Nah jadi orang-orang yang selalu optimis, selalu berinisiatifnya tinggi ya. Makanya kalau ada orang yang katanya soleh tapi inisiatifnya belum tinggi, pertanyakan kesolehan. Kurang berarti hubungannya ke Allah kurang. Orang-orang yang hubungan ke Allahnya bagus, itu pasti dia akan terus dihujani ilham sama Allah untuk berbuat. Dia nggak akan ada stuck dalam dirinya, karena nanya terus sama Allah, nanya, ya Allah saya harus apa? Dan ketika energi Allah sudah turun, itu nggak akan berhenti pekerjaan dia, akan selalu sibuk. Makanya kalau kita lelah, itu bersyukur, ya Allah alhamdulillah lelahnya itu dalam kebaikan. Banyak orang yang lelah dalam keburukan gitu, yang ilham keburukan, yang sibuk gimana caranya korupsi, yang sibuk gimana caranya mencuri, gimana merencanakan sebuah perampokan misalnya. Lelah juga itu gitu. Tapi lelah dalam keburukan. Nah, alhamdulillah kalau kita dikasih beban dari Allah banyak, yang penting kan hati kita lapang. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ternyata masih berat nerima beban dari Allah, pertanyakan kedekatan kita sama Allah gimana. Karena kalau udah kekuatan dari Allah, willingness itu akan dikasih kekuatan yang besar. Ya. Dia tidak akan. Ya saya sering ya beberapa kali bertemu orang-orang yang seperti yang saya suka takjub gitu. Soal akhwat. Ya contoh kita di Salimah ya. Saya pernah ikutan pertemuan Salimah se-Indonesia waktu itu. Karena waktu itu di Jawa Barat, di Sulawesi Barat saya masih jadi ketua PW ya. Ketemu ibu-ibu yang anaknya banyak tapi mereka tuh Masya Allah. Apa sih? Amalnya tuh luar biasa, yang bisa menggerakkan satu desa untuk membuat sebuah kerajinan dan akhirnya menghidupi desa tersebut, yang melakukan program ini program itu. Wow, luar biasa gitu. Mereka punya kekuatan dari mana kan gitu ya pertanyaan kita. Dengan anak yang banyak, ini bukan ibu-ibu yang anaknya sedikit gitu, tapi mereka bisa loh gitu ya. Segitunya beramal yang bisa mengubah hidup banyak orang gitu. Nah itu, jadi orang-orang yang sudah di titik willingness, sudah bersedia dijadikan apapun sama Allah, dia bersedia. Sok ya Allah terserah lah, Allah mau kasih saya apa. Karena apa? Dia yakin Allah pasti akan bantu dia. Nah itulah kenapa tahajudnya harus kuat. Ya kita sering dengar ya murabi kita Ustadz Arifin Ilham yang selalu mengatakan bolak-balik, saya tuh gak pernah lepas tahajud. Ya itulah, sampai bisa menarik begitu banyak orang, energi itu. Betul. Ya, energi itu yang gak bisa kita bohongi ya. Kita rasakan bisa menarik jadi kayak magnet gitu. Ya itu karena kuat, tiap hari gak kurang dari 11. Nah kita gimana? 2 aja berat, ya kan gitu. Terus kita masih nanya, kok ada orang zalim terus ya sama kita, masih nanya lagi. Ya bagus. Ya. Tapi bukan berarti kayak sekelas atau sekali berurat Ustadz Arifin gak ada yang zalim. Ada juga yang zalim, cuma Ustadz gak nganggap itu penting gitu. Nah itu. Gak ngeluh. Ya kan? Iya. Gak marah, gak jadikan itu masalah gitu dalam hidupnya. Dibawa santai aja. Gak seuzonan sama orang. Gak seuzonan gitu ya. Ya itu tadi orang yang jahat aja sama beliau didoain. Itu malah didoain. Masya Allah. Ya. Nah seperti itu. Nah, meningkat dari willingness, kita masuk ke penerimaan. Ini mau istirahat dulu? Bisi ibu-ibu olam. Ya siapa tahu ada yang mau istirahat, boleh. Kalau gitu kita istirahat dulu ya.
Baik, nanti kita akan lanjut lagi. Kalau begitu kita simak yang Baik, Anda masih bergabung bersama kami di program Muslimah Bangkit Mengubah Luka Menjadi Cinta di Radio Azikra AM 1170. Gimana rasanya ya? Tadi kita sudah bermain dengan energi yang ada di tengah-tengah tuh. Ada keberanian atau courage, kemudian masuk ke netral, sudah masuk ke energi tinggi. Gitu ya. Selanjutnya ada willingness kalau tadi yang menyimak. Gimana rasanya? Ada yang mulai berasa-berasa gitu? Ya semoga kita bisa sampai tingkatan ini juga udah oke nih. Willingness tuh udah banyak kebermanfaatan gitu. Kalau bahasa ustadz-ustadz tuh kalau kita bermanfaat untuk orang lain, hidupnya jadi bahagia gitu ya. Atau senangkan umat Rasulullah gitu. Kalau bahasa di sini ada Ustadz Ferry Nur. Beliau selalu bilang, kalau hidupnya mau bahagia, senangkan umat Rasulullah. Waduh, sedap banget itu ya. Jadi willingness itu mungkin salah satu bagian dari menyenangkan umat Rasulullah. Nah, begitu. Baik, kita akan lanjut lagi pembahasannya. Mungkin ini akan sedikit lebih banyak kalau Ustazah Ajeng tadi bilangnya begitu. Ini sedikit lebih banyak tentang penerimaan. Gitu ya. Ya, tafadhol Ustazah. Ya. Jadi penerimaan atau acceptance ini levelnya di energi 350 ya. Ini emosi yang selalu dia rasakan itu apa orang-orang menerima itu? Memaafkan. Nah, kalau kita ingat hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang seorang yang ahli surga, padahal ibadahnya biasa-biasa aja. Dan ternyata apa amalan unggulannya? Memaafkan. Ya, makanya di level ini orang yang nerima ini, insya Allah udah ahli surga nih. Nah, insya Allah ya, insya Allah. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita turun dari sini gitu. Okay. Setiap kita turun lagi, naikin lagi supaya bisa di titik penerimaan. Ya, kita mudah memaafkan semua orang yang sudah jahat sama kita, yang sudah zalim sama kita. Karena apa? Karena kita udah ngelewatin tuh tadi netral. Kita sudah ngelewatin posisi di mana kita memahami bahwa memang segala sesuatu itu biasa-biasa aja sebenarnya, dan segala sesuatu itu sesuatu yang memang harus ada begitu. Ya, tidak akan ada terang kalau tidak ada gelap. Ya kan? Tidak akan ada bintang kalau tidak di malam hari, gitu. Ya. Dan kita tidak akan bisa melihat menakjubkannya puncak gunung, pemandangan di puncak gunung kalau kita tidak berlelah-lelah untuk naik ke sana, kan gitu. Jadi semua hal-hal buruk, semua hal-hal negatif itu ternyata cuma jalan atau anak tangga kita untuk menuju hal-hal positif. Maka saat kita sekarang misalnya, ya mungkin dari kemarin para pendengar sudah mulai mengenali, oh saya ternyata masih di energi negatif ya, saya tipe orang yang overthinking, saya tipe ini, mulai berasa nih, oh iya ternyata itu yang bikin saya jadi masalah. Nah, jangan kita terus menyalahkan diri. Ingat, rasa bersalah energinya berapa? 30. Iya. Rasa bersalah yang terus-terusan ya, saya bicara ini yang berkelanjutan. Kita penting untuk ngerasa menyalahkan diri sebelum menyalahin orang lain, itu penting supaya kita bisa muhasabah, tapi bukan berarti berkelanjutan. Karena Allah sendiri sudah mengatakan jangan kamu berputus asa, walatai asu mirrohillah, dari rahmat Allah, karena Allah itu maha pengampun. Gitu. Jadi orang yang nerima ini, dia sudah bisa nerima semua hal negatif yang terjadi pada dirinya maupun pada diri orang lain. Dan tahukah kita, para pendengar, biasanya kita kesel terhadap sesuatu di luar kita, itu sebenarnya ketika sesuatu itu masih ada dalam diri kita. Kita kesel sama orang sombong, jangan-jangan kesombongan itu masih ada dalam diri kita. Sehingga kita membenci diri kita sendiri, sebagaimana kita membenci orang lain. Gitu ya. Jadi banyakin istighfar, bukan untuk membuat kita merasa bersalah terus-menerus, tapi dengan kesadaran bahwa istighfar itu suatu bentuk ya, perwujudan bahwa kita merasa kita ini tidak berdaya kalau bukan karena Allah. Gitu. Bahwa kita ini sudah berada di titik acceptance pun itu karena Allah. Maka kita istighfar. Tapi bukan berarti tuh setiap hari istighfar itu terus kita merasa bersalah terus. Nah ini hati-hati ya.
Karena kebalikan dari acceptance itu kan rasa bersalah terus-terusan ya. Jadi kita harus terima gitu bahwa kita itu memang ada di posisi yang kadang-kadang salah. Karena memang kita diciptakan seperti itu. Nah, apa yang dalilnya yang membuat kita itu disuruh sama Allah tuh menerima kelemahan itu? Banyak kan. Dalam Islam itu di sebuah hadis dikatakan bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang salah kemudian tobat. Ya nggak? Ingat kayak pertemuan kapan itu yang kita bahas. Allah tuh ketika ada orang tobat, itu senangnya itu lebih senang daripada seorang yang sedang tersesat di padang pasir lalu kehilangan untanya gitu. Kemudian ketika dia kehilangan untanya, tiba-tiba tuh unta ada hadir di belakang dia. Saking senangnya dia sampai bilang, ya Allah, aku Robmu dan engkau hambaku, kan begitu. Padahal maksudnya, ya Allah engkau Robku, saking senangnya dia kebalik. Dan itu Allah senang banget sama orang yang bertobat. Itu saking Allah tuh ngerti bahwa kita tuh pasti salah. Jadi kalau ngerasa salah tuh bukan jadi berkelanjutan rasa salah sampai akhirnya berpikir Allah nggak akan maafin kita, kemudian ya udahlah aku sekalian aja jahat, kan gitu. Ya. Jangan begitu. Tapi rasa bersalah itu dipakai sebagai energi untuk jadi lebih baik, supaya tidak kesana lagi, supaya tidak mengulangi hal yang sama lagi. Ya. Nah meskipun akhirnya harus mengulangi, maka istighfar lagi. Oh, barangkali saya dibiarkan sama Allah mengulangi, ini apa nih kesalahan saya? Oh, saya kurang zikir. Oh, saya kurang mendekat sama Allah. Oh, saya mungkin lingkungan saya yang membawa ke saya ke sini. Jadi cari tahu kenapa kita terus melakukan ini dan cari solusi, bukan malah udahlah saya memang begini. Ya udahlah saya jangan gitu. Itu apatis ya. Jadi gimana tuh menerima itu bukan berarti juga membiarkan. Menerima, menerimalah bahwa saya memang pasti suatu hari salah. Ya. Itu yang pernah saya rasakan tuh ketika saya dari dulu kan saya sudah berkecimpung di bidang ibaratnya pemberdayaan perempuan terutama gitu ya. Itu kan sudah lama. Tapi tiba-tiba sama Allah tuh saya dikasih satu ujian yang membuat saya jatuh lagi ke frekuensi rendah kan gitu. Tadinya saya sudah di frekuensi tinggi, kemudian jatuh lagi. Itu nggak nerima tuh. Perasaan pertama saya ini bodoh sekali sih, padahal saya tahu ini nggak boleh. Tapi nyatanya saya sulit untuk keluar dari ini kan gitu. Dan yang perasaan pertama yang terasa adalah rasa bersalah. Nyalahin diri sendiri, benci sama diri sendiri. Dan itu adalah energi yang sangat-sangat rendah. Akhirnya masalah nggak selesai. Gitu kan, berputar-putar terus. Tapi begitu saya nerima, it's okay, aku salah. Alhamdulillah saya masih hidup. Alhamdulillah saya salahnya tidak saat saya sedang di akhir hidup saya gitu. Gitu. Jadi ketika itu sakit sekali gitu kan, padahal saya sudah mengajarkan gimana caranya supaya tidak sakit hati kan gitu. Nyatanya sakit kan gitu kan, sakit hati. Ya udah, langsung saya pakai tuh ilmunya bahwa yang penting tuh kita ridho. Maka ketika sakit saya cuma bilang saya ridho ya Allah, meskipun sesakit ini. Diterima, saya terima sakitnya. Saya terima kelemahan saya bahwa saya ternyata masih sakit hati. Padahal dulu saya rasanya udah gak sakit hati sama hal seperti ini. Tapi ternyata sekarang diulang sama Allah. Posisinya tuh dibalikin, yang tadinya udah gak sakit hati dengan perlakuan yang sama, ternyata sakit hati lagi. Itu ya bukti perasaan bukan milik kita. Kalau Allah lagi pengen kasih itu sakit, ya sakit aja gitu. Nah, di situ saya cuma bilang saya ikhlas, saya ridho. Saya ridho dikasih sesakit ini. Karena memang untuk masuk surga tuh harus banyak sakitnya. Untuk masuk surga tuh harus banyak sulitnya. Sebagaimana sulitnya para rasul, sebagaimana sakitnya para rasul. Gitu loh. Memang harus seperti itu. Jadi terima lemahnya kita. Makanya doanya la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian perbanyak zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, mengakui bahwa kita yang zalim ya Allah. Kenapa saya bisa sesakit ini? Coba telusuri. Dan akui saja bahwa kita sedang jauh dari Allah. Karena kalau kita lagi dekat sama Allah, nggak akan sesakit itu. Ya, saya pernah membaca nih, kan kita tuh ada orang-orang yang memang mendekat ke tasawuf gitu ya. Tasawuf, yang ingin dekat sama Allah, yang ingin cintanya sama Allah, kan gitu ya. Nah, saya pernah membaca itu, bahwa ma'rifat, kan orang-orang tasawuf ini menuju ma'rifat, pengen bisa ma'rifatullah kan begitu ya. Dan saya pernah baca ma'rifat
Allah yang tertinggi itu adalah ketika kita menerima. Itu justru ma'rifatullah yang tertinggi. Bohong kalau ada orang mengatakan dia kenal sama Allah tapi dia masih marah, dia masih ngeluh, dia masih nggak terima, berarti belum kenal sama Allah. Orang-orang yang kenal sama Allah, dia tahu bahkan ketika pun itu buruk, itu sesuatu yang baik. Bahwa ada pelajaran di situ, bahwa ada yang Allah ingin sampaikan dari masalah itu. Itu orang-orang yang ma'rifatullah gitu. Makanya itu orang beriman yang tingkatnya luar biasa itu sampai menakjubkan, kata Rasulullah. Nggak ada yang susah buat dia, tuh nggak ada yang jelek. Meskipun itu sebuah kejelekan yang jelas-jelas jelek gitu. Tapi itu baik buat dia. Karena apa? Karena semua keburukan itu yang membuat dia kembali sama Allah, yang membuat dia bertobat. Kalau tidak ada keburukan itu, mungkin dia akan terus aja jalannya biasa aja, ke Allah tuh biasa, nggak ada tantangannya. Terus nanti ibadah tuh datar-datar aja. Sengaja kita dikasih berat supaya ibadah kita makin nikmat. Gitu. Ya itulah makanya kita harus ada bisa di level acceptance, dan acceptance awal itu nerima orang lain. Nerima bahwa orang lain itu punya kekurangan dan orang lain itu mungkin melakukan kezoliman. Terima dulu tadi ya, dengan berkeyakinan bahwa sezolim-zolimnya orang bisa jadi dia salah satu yang Allah takdirkan masuk surga. Dengan apa? Dia zolim sekarang tapi nanti dia bertobat. Dia bertobat lalu dia mati. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa jadi di akhir hidup kita melakukan amalan ahli neraka. Sehingga kita jadi nggak berani lagi yang namanya ngejudge orang. Nggak berani lagi memastikan orang ini pasti masuk neraka, itu nggak akan berani kita kayak gitu. Ya. Maka pride itu hilang. Level frekuensi energi negatif pride itu akan hilang saat kita meyakini ini, menerima bahwa memang ada orang-orang yang Allah ciptakan untuk jadi penghuni neraka, ada orang-orang yang Allah ciptakan untuk jadi penghuni surga, menghilangkan kesombongan kita, meningkatkan penerimaan kita terhadap apapun yang buruk, ya, dan meningkatkan keimanan kita. Nah, itulah fungsi-fungsi dari keburukan itu, membuat kita jadi makin beriman sebenarnya. Ya, Masya Allah gitu. Makanya nggak susah hidup orang beriman tuh, nggak susah. Walaupun nggak punya duit, nggak susah dia. Yakin. Nggak ada yang bikin dia susah. Saya kemarin ada lihat satu komentar yang belum tahu aja rasanya nikah, belum tahu aja rasanya kalau listrik bunyi kita nggak punya uang. Bersamaan dengan gas yang habis gitu. Tapi kalau kita nerima, lihat deh, keajaiban pasti datang. Dikira nggak pernah saya ngerasain. Kalau dulu sih nggak ada sih listrik bunyi karena belum ada. Ya, belum musim token. Musimnya belum token. Cuma ya nggak bayar gitu, nggak kebayar kan gitu. Ada yang pernah curhat soal orang yang ditagih hutang. Stres. Saya bilang nggak usah stres. Ya kalau dia nagih, ya terima. Ya. Tapi dia marah-marah, ya terimalah marahnya, wajar kan? Wajar dong dia marah, kita nggak bisa bayar. Ya. Kenapa kita nggak terima marahnya? Kenapa kita cuma mau uangnya, tapi pas ditagih nggak punya duit kita nggak terima marahnya? Kenapa? Iya. Terima aja. Ya udah dimarahin, iya. Tinggal diem, iya. Saya minta maaf. Buka pintunya, jangan ditutup pintunya orang nagih hutang. Ya kan kalau kita kan gitu, lari. Buka pintunya, terima, maaf. Kalau memang nggak ada, silakan ambil yang ada. Saya memang udah nggak ada. Nah, saya minta tolong, Bapak mungkin sekarang merasa terzolimi karena saya belum bisa bayar hutang. Boleh nggak doakan saya supaya saya bisa bayar hutangnya? Kan gitu. Kira-kira orang nagih hutang digituin, tenang nggak dia? Kenapa dia marah? Karena dia merasa ditolak. Kenapa dia marah? Karena dia merasa orang ini bakal kabur, nggak akan bayar. Tapi kalau kita memastikan bahwa kita akan bayar, bahkan kita minta doanya, saat dia marah kita terima marahnya. Nah, itu sudah terbukti. Begitu saya kasih pengertian seperti itu, hidupnya jadi lebih baik. Karena dia sudah nggak fokus lagi sama yang bikin dia stres. Ya. Semua diterima. Emang ada hukum tabur tuai kan?
Orang berbuat jahat sama kita, mungkin kita pernah jahat sama orang. Betul. Gitu aja. Betul. Gak usah dipikirin kenapa sih dia jahat. Introspeksi aja. Ya itu mungkin akibat perbuatan kita yang dulu. Maka kita akan lebih mudah nerima itu. Gitu ya. Kalau kita tahu bahwa segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Allah tuh kasih untuk kebaikan kita. Dan kebaikan yang paling besar dari sesuatu yang berat itu adalah penghapusan dosa-dosa. Ya, hadisnya. Udah, saya nggak usah ngulangin lagi, itu udah sering banget kan diomongin di sini ya. Bahwa orang beriman itu sakitnya itu semua menghapuskan dosa, bahkan rasa khawatir saja menghapus dosa. Hanya sekedar rasa khawatir, coba bayangkan. Tapi rasa khawatir yang diterima itu menghapus dosa. Diterima tuh gimana? Ya Allah, saya memang khawatir anak saya takutnya gini, takut itu, tapi saya berserah kepada Engkau. Diterima. Maka itu akan menghapus dosa. Nikmat gak hidup dalam Islam? Masya Allah. Masya Allah. Petunjuk dari Rasulullah SAW itu Masya Allah. Gitu. Mengajarkan kita untuk selalu berada di frekuensi tinggi. Dan itu sudah terbukti. Saya pernah baca sebuah penelitian. Orang Islam itu frekuensinya jauh lebih tinggi dari umat yang lain. Kalau dia imannya benar. Maka jangan jadi orang Islam yang sedih. Ya. Jangan jadi orang Islam yang ngeluh. Jangan jadi orang Islam yang terus ada di frekuensi rendah. Karena Islam tidak mengajarkan itu. Islam ngajarin kita nerima. Itu tadi level 1, nerima orang lain. Bahwa orang tuh punya kekurangan masing-masing. Tadi di offline-nya kita ngobrol ya soal orang-orang yang tadinya nakal sekali. Tadinya menyusahkan sekali. Tapi kemudian ketika diterima, dia Masya Allah akhirnya hidupnya sekarang bisa hidup dengan baik. Ya, bahkan lumayan excellence gitu. Iya kan? Iya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil. Ya, yakin aja bahwa suatu hari Allah tuh akan ngubah dia. Kalaupun Allah belum ngubah dia, mungkin kita yang masih harus diuji dengan dia. Mungkin amalan kita yang belum cukup. Mungkin dosa kita yang masih belum habis dihapuskan oleh dia. Dia Allah hadirkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, terima bahwa hidup itu seperti apa adanya. Itu satu. Nah yang kedua, ini naik level nih kita. Setelah kita nerima orang, banyak yang kita nggak sadari, kita seringkali menyalahkan diri sendiri. Kita seringkali insecure sama kekurangan diri kita. Maka terimalah kekurangan itu. Orang-orang yang selesai dengan dirinya adalah orang-orang yang menerima bahwa dirinya memang punya kekurangan. Sehingga dia nggak sombong, dia nggak nutup-nutupin bahwa dia punya kekurangan. Dia nggak stres ketika dikritik orang, karena dia tahu memang dia ada kurangnya. Tapi orang-orang yang ngerti bahwa dirinya ada kurangnya, dia bisa mencari cara lain. Gimana caranya supaya kurangnya itu ketutupin? Saya kasih contoh. Misal ada seseorang, dia jabatannya manajer gitu ya di perusahaannya. Lalu direkturnya nyuruh dia melakukan sesuatu. Misalnya Bapak Budi misalnya gitu ya. Pak Budi, coba kamu pergi ke Cina, ya. Kamu bujuk orang-orang di sana untuk ngasih ngasih dana buat kita gitu. Si Pak Bun ini tipe orang yang introvert. Tipe orang yang kalau ngomong agak berat kalau ngomong sama orang baru. Dia tahu dirinya seperti itu dan dia terima. Dia nggak nutupin. Padahal posisi dia manajer. Apa yang dia katakan untuk orang yang sudah nerima? Dia akan bilang sama bosnya, "Bos, untuk membujuk orang ngasih dana ke kita, itu butuh orang yang persuasif. Orang yang kalau ngomong itu menyenangkan. Orang yang kalau ngomong tuh bisa membuat orang tertarik. Saya punya kekurangan di sana." Dia akui, kekurangan saya kurang bisa persuasif. Walaupun saya masih berlatih. Nah, tapi akan lebih bagus sama orang yang persuasif yang pergi ke sana. Dia akan nunjuk bawahannya meskipun dia bawahan. Gimana kalau bawahan saya aja yang pergi? Dia bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus, dia juga bisa bahasa Mandarin misalnya gitu ya. Sehingga dia bisa lebih mudah persuasifnya, bisa lebih mudah membujuk. Seandainya dia bukan orang yang nerima kekurangannya, apa dia bisa ngomong kayak gitu? Apa dia bisa mengalihkan tugas itu sama orang yang lebih baik meskipun orang itu di bawah dia? Mungkin pride-nya dia nggak akan mengizinkan kan? Kesombongan dia nggak akan mengizinkan. Sehingga akhirnya apa? Dia akan gagal. Udah tahu dia di sana tuh nggak bisa. Yang nggak dapet, akhirnya malah marah bosnya sama dia kan? Kamu gimana sih? Udah mahal-mahal diongkosin ke sana, tapi nya nggak berhasil misalnya gitu. Itulah kenapa seorang bos yang baik itu harus ngerti ini.
Pemimpin yang baik itu dia paham bahwa orang itu punya kelebihan dan kekurangannya. Jangan pernah memberi tugas sama orang yang udah jelas kekurangannya itu membuat dia tidak mampu melaksanakan tugasnya. Maka yang salah tuh bukan orangnya, sebenarnya pemimpinnya. Kenapa menaruh dia di situ? Padahal sudah jelas dia tidak mampu di situ. Dia punya kemampuan yang lain. Sama kayak nyuruh kucing terbang. Mau sampai gimana pun ngelatih kucing untuk terbang, ya nggak bisa, dia nggak punya sayap kan gitu. Kita sama anak juga suka gitu. Udah tahu anak kita tipenya misalnya audio, terus kita paksa dia baca buku. Kamu harus bisa baca seperti orang lain, nggak bisa. Dia tipe-tipe orang yang harusnya audiobook gitu, yang bukunya itu dibacain. Nah kayak gitu, ya. Maka penerimaan itu membuat kita jadi lebih bisa bijaksana, melihat segala sesuatu bahwa kekurangan kita itu juga bisa menjadi kelebihan. Kayak kalau kita tahu bahwa kita memang kurang di bidang administrasi misalnya, tapi kita harus jadi pemimpin. Bahwa kita ngaku, oh ya udah, saya kan memang nggak mampu di bidangnya, maka kita akan cari bantuan. Bukankah jadi ketika kita nerima itu, kita malah bisa menghidupi orang lain, kan begitu? Gitu ya. Jadi santai aja. Kalau kita memang punya kekurangan, nggak usah kesel sama diri sendiri, nggak usah marah sama diri sendiri. Kita semua punya kekurangan, tapi kita harus punya juga keberanian untuk mengakui bahwa kita juga punya kelebihan. Tinggal nyari kelebihan kita di mana. Gitu. Maka orang-orang yang sudah nerima ini, Masya Allah, dia sudah bisa mengoptimalkan kelebihannya, lalu bisa juga meminimalisir kekurangannya. Gitu ya. Nah itu, bisakah kita menerima kekurangan kita, mengakui itu, dan menjadikan itu sebagai bahan bakar kita, agar kita jadi lebih baik. Terima kekurangan orang lain, terima diri kita, maka insya Allah kita selesai. Kita adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Gitu ya. Insya Allah dengan begitu akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menjadi khalifatullah. Ya, orang-orang yang di titik nerima ini insya Allah ilhamnya sudah dahsyat tuh. Sudah banyak dikasih sama Allah kekuatan-kekuatan yang mungkin di luar nalar gitu ya, di luar kekuatan manusia yang kayak kita lihat manusia biasa. Orang-orang yang sudah bisa menggerakkan banyak orang. Nanti saya akan bahas di setiap level itu bisa menggerakkan berapa orang. Ya, terakhir. Okay. Ya. Kemudian kita masuk ke level rasional atau pengertian. Ya. Di level pengertian ini, ya, itu levelnya di 400. Emosinya apa? Dia rasional. Dia memandang hidup tuh semuanya ada maknanya. Ini sudah lebih tinggi lagi dari semua sekedar nerima gitu. Bahkan dia sudah melihat hidup itu semuanya win-win, sudah benar-benar positif. Ya. Jadi semua masalah dilihat sebagai tantangan logis yang justru bisa memberdayakan. Jadi titik orang rasional itu kan kalau tadi nerima itu, kalau di titik nerima, oh memang harus ada orang-orang jahat, memang harus ada keburukan. Ya kan diterima sebagai apa adanya. Tapi kalau sudah di titik rasional, dia bahkan nerima itu sebagai peluang gitu. Setiap ketemu masalah, maka itu akan dia jadikan peluang untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Setiap ketemu masalah gitu. Dia lihat orang gila, nggak kesel sama orang gila, nggak stres sama orang gila, oh dia tinggal bikin rumah sakit jiwa dapat duit, kan gitu contoh. Nah itu dari rasional. Nah di atas rasional ya, ini ada, ini levelnya langsung naik 100 nih, level cinta yang tanpa syarat. Wow. Bukan cinta picisan yang kalau aku ngasih kamu harusnya ngasih dong. Kebanyakan kita kan cinta suami istri kayak gitu. Sehingga ketika kita ngasih, kita stres kalau nggak dibalikin. Ya, kita marah ketika orang itu tidak memperlakukan kita sesuai dengan yang kita inginkan. Nah itulah makanya banyak perceraian akhirnya. Gitu. Karena kebanyakan cintanya masih cinta di level rendah. Cinta yang hasrat. Hasrat itu, kamu harus memenuhi kebutuhan aku. Itu hasrat. Yeah. Aku menikah, aku ngasih, jadi barter gitu. Aku ngasih dan kamu harus ngembaliin sesuai dengan yang aku kasih. Nah itu bukan cinta ya, itu perdagangan.
Dagangan cinta. Barter. Ya, selama kita masih mencintai dengan cara yang seperti itu, hidup kita masih berat. Pasti berat. Karena kita akan selalu merasa jadi korban. Saya kok udah begini, suami saya nggak gini. Nah, gitu. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan cinta itu harus karena Allah. Berbakti sama suami harus karena Allah. Gitu. Bukan karena dia yang baik. Dia lagi baik, dia lagi nggak baik, berbakti tetap. Kita lagi kesel sama dia, lagi nggak kesel, tetap harus ngelayanin kalau dia minta gitu. Nah, gimana tuh? Katanya Siti Asiyah ada di surga. Nah, itu. Gimana kita bisa melakukan sesuatu itu tanpa syarat gitu. Jadi betul-betul hanya karena Allah aja. Kayaknya saya kadang suka, misalnya ada yang curhat tentang pasangan yang begini begitu. Saya bilang memang kita ini dibikin kecewa kok sama pasangan kita, sama Allah tuh sengaja. Supaya kita tuh nanti berbaktinya bukan karena dia yang baik, bukan karena dianya soleh, bukan. Berbaktinya ya karena Allah suruh, dah titik gitu. Sudah di titik itu. Sama ke anak juga. Jangan kita suka ngungkit-ngungkit, saya udah ngapain ke kamu, udah ngasih ini ngasih itu, kok kamunya nggak usah gitu. Berarti kamu lakukannya bukan karena Allah dong. Cuma supaya anak jadi nurut. Kamu nyayangi anak berarti cuma supaya anak berbakti. Ngasih kembali. Kalau kayak gitu nggak dapat pahala. Ya. Harus benar-benar karena Allah. Maka anaknya mau nurut mau enggak, tetap melakukan kewajiban kita sebagai orang tua. Kecuali kalau kita ngasih kewajiban kita kemudian anaknya manfaatkan untuk berbuat nggak benar, nah itu harus di stop sedikit. Contoh, dikasih uang jajan, uangnya malah dipakai untuk membeli barang haram misalnya. Nah itu harus di stop berarti. Uang jajannya, kasih makan aja. Yang penting kan dia makan. Nggak usah dikasih uang. Kenapa? Karena ternyata uangnya dipakai untuk barang yang nggak benar. Nah kayak gitu, itu contoh. Barang yang nggak benar tuh petasan tuh Bu. Ya itu contoh. Benar, Bu. Beli narkoba misalnya ya. Narkoba mah ketinggian tuh petasan. Petasan. Hal-hal yang sia-sia gitu ya. Nah seperti itu. Maka orang-orang yang penuh dengan cinta itu kasihnya tanpa syarat. Nah hanya saja nih ada orang yang suka salah kaprah ya. Menganggap bahwa seseorang ketika sudah mencintai tanpa syarat lalu menerima semua kelakuan orang lain. Nah, enggak begitu. Mencintai itu juga dengan mencegah dia dari kezaliman. Ya. Jangan salah kaprah cinta dianggap dengan mengiyakan semua yang orang lain mau, orang yang kita cintai mau. Enggak. Lihat dulu yang dia mau sesuai syariat enggak? Yang dia mau membahayakan dia enggak? Kadang-kadang sesuai syariat tapi membahayakan. Saya kasih contoh. Makan daging kambing. Banyak kan? Daging kambing sesuai syariat, sesuai sunnah Rasul malah makan daging kambing, ya kan? Tapi dia lagi sakit, yang sakitnya nggak mau menghalangi dia untuk makan daging kambing. Sesuatu yang sesuai syariat kalau membahayakan nggak boleh, makanya halal dan toyib kan? Betul. Halalan toyiban. Itu berlaku bukan hanya untuk makanan, untuk semua. Maka mencintai itu bukan berarti memberikan semua yang dia mau. Mencintai itu juga artinya mencegah kezaliman. Sama kayak tadi yang si ibu tadi yang saya cerita. Dia mencintai suaminya karena Allah, maka dia gak marah saat suaminya berbuat salah. Dia gak stres, dia gak sedih. Dia tidak mengutuk Allah, saya kan sudah sholat terus, saya sudah enggak. Dia memahami manusia itu memang bisa jadi berbuat salah. Tapi cinta dia bukan dengan membiarkan kesalahan itu. Dia tegas. Ketika dia cinta, dia siap melepaskan. Itulah cinta yang sebenar-benarnya. Orang yang cintanya sejati, cintanya karena Allah, dia siap lepas. Bukan yang udah tahu nih orang menganggar syariat terus selama bersama dia, terus dia pegang terus gak mau dilepas. Saking takutnya kehilangan. Itu bukan cinta yang sejati. Karena cinta sejati itu membebaskan. Kamu kalau udah gak suka sama saya, silakan pergi. It's okay. Gak ada sakit hati di situ. Toh kita gak bisa paksa orang untuk suka sama kita ya. Gak apa-apa. Yang penting kali kamu bahagia, kamu ngerasa bisa bahagia sama orang lain, silakan pergi. Kenapa harus kita pegang-pegang? Kenapa harus kita, apa bahasanya? Genggam. Kenapa kita harus cemburu membabi buta? Ya kan? Kalau orang itu udah gak suka, ya silakan. Nah kalau kita begitu yakin ya sama Allah, yakin kita ditinggal oleh orang-orang yang seperti itu, kita akan dapatkan yang lebih.
Karena itu artinya Allah sedang pisahkan kita dengan orang yang frekuensinya beda. Betul. Tapi kalau frekuensinya sama-sama tinggi, insya Allah nggak akan lepas. Meskipun kita lepaskan. Iya. Gitu loh. Jadi yakin aja Allah tuh pasti ngasih yang baik. Yang penting kita tegas untuk sesuatu yang menurut kita tidak baik. Bisa nggak kayak gitu? Nah itu ya, sudah kasihnya tuh udah tanpa syarat. Sudah tidak lagi minta sesuatu. Tapi hanya memberi. Memberinya pun dengan cara yang proporsional, yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah gitu ya. Ya ini adalah ciri-ciri orang yang nolongnya tanpa pamrih. Dia tidak ada pilih-pilih, dia mengasihi sesamanya dengan tulus gitu ya. Kemudian ciri-ciri lainnya, empatinya tinggi ya. Dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, dan dia melihat bahwa ada kebaikan dalam diri semua orang. Sejahat apapun orang itu, dia punya potensi kebaikan, maka dia akan mendoakan. Bukan membiarkan kejahatannya ya, tapi mendoakan dia. Meskipun sekarang saya tegas sama orang ini, mengatakan tidak, tapi saya tahu dia tuh kalau Allah mau, dia akan menjadi mungkin lebih baik dari saya. Maka tidak ada lagi kemarahan di situ. Nggak ada lagi kesel, nggak ada lagi benci. Tiap hari kita hanya menyebarkan kebaikan dan kedamaian. Selalu positif sama orang bahwa seburuk-buruknya dia sekarang, insya Allah mudah-mudahan dia jadi orang yang lebih baik ke depan. Gitu. Ya gitu ya. Meskipun saat dia buruk kita harus menjauh dulu, nggak apa-apa. Tapi dengan keyakinan mudah-mudahan suatu hari dia akan berubah. Siapa tahu kalau frekuensi kita lebih tinggi, memberikan pengaruh yang lebih besar, orang ini akan berubah kan gitu. Itu ya. Lalu level selanjutnya itu ada di joy, sukacita ya. Dia udah menikmati betul-betul kehidupan ini. Semuanya bikin senang aja, nggak ada yang bikin susah. Ciri-cirinya penuh rasa syukur. Nah ini kan balik lagi ke surat Ibrahim, in syakartum ya. Penuh rasa syukur, wajahnya selalu berseri, murah senyum, ramah ke siapapun, bikin orang senang. Nggak mukanya ditekuk-tekuk kayak kanebo kering, nggak ada. Orang yang hidupnya sudah sukacita itu bahagia karena memberi. Dia selalu merasa ringan menjalani hidup. Saya kasih, ini ada kisah nih kemarin. Ada seseorang yang ibadahnya tuh biasa-biasa aja. Bahkan sedikit kurang mungkin kalau di mata orang lain gitu ya. Tapi ketika beliau meninggal, itu yang nyolatin, Masya Allah, rame banget. Banyak banget. Kaget kan? Nah ini cerita teman saya kan, guru saya. Beliau bilang, saya sampai heran. Padahal kalau saya lihat dia kayaknya biasa-biasa aja gitu. Secara ibadah ini. Tapi pas itu saya tanya, Bu, saya tanya sama seseorang di situ. Ibu kenal orang ini? Iya. Dia gimana memang kok, Masya Allah ya, yang nyolatin sampai segini banyak. Tahu nggak si ibu itu cerita? Dia itu orangnya ceria banget. Dia itu yang bikin kita kalau ke pengajian tuh kangen pengen ketemu dia gitu. Karena dia selalu ngasih energi positif. Yang bikin, jadi sampai orang itu mau ngaji itu cuma supaya ketemu dia gitu. Bayangkan betapa luar biasanya energi cinta yang dia kasih, energi sukacita gitu. Sehingga menyenangkan. Sampai kan makanya ada hadisnya bahwa bersedekahlah meskipun hanya dengan bermuka ramah kepada saudaramu kan begitu. Bermuka ramah saja itu sudah sedekah. Gimana lagi kalau memberikan energi sukacita. Orang yang lagi sedih jadi ketawa. Orang yang lagi stres jadi seneng. Itu tadi kan balik ke yang kata Ustadz ya. Bahagiakan umat Nabi Muhammad. Meskipun hanya dengan muka yang berseri-seri. Jadi nggak mesti ya ngebahagiain tuh pakai uang. Kita ini kan apa-apa mikirnya duit aja gitu. Nggak mesti. Banyak orang yang dikasih uang nggak bahagia juga. Bukan itu gitu. Kita ngasih kebahagiaan pada diri orang. Nah ini masuk di sukacita. Daringan, hidupnya bahagia aja terus seserian. Kemana-mana seru aja gitu ya. Bikin orang jadi kangen gitu. Jadi kalau jangan sampai kita itu wujuduhu ka adamihi gitu kan. Ada tapi kayak nggak ada. Dia tuh kalau dia nggak ada orang nyariin. Ya, Masya Allah ya. Kalau sudah punya ciri-ciri ini ditingkatkan. Jadi jangan sampai turun lagi ke frekuensi rendah. Lalu di atasnya lagi ada damai. Damainya ini masuk ke ya Tuhan nafsul mutmainnah insya Allah ya. Ciri-cirinya tenang, tidak terganggu, selalu memancarkan aura ketenangan. Dia tidak reaktif,
hanya bertindak sadar, hidupnya terasa utuh dan bermakna. Ya. Pokoknya kalau ketemu tuh nyes saja sama orang-orang damai ini. Ya. Lalu di titik terakhir yang paling tinggi adalah titik pencerahan. Ya. Itu levelnya di 700 sampai 1000. Ini udah di level para guru-guru spiritual biasanya atau para nabi ya. Masya Allah. Para nabi dan rasul udah di tingkat 1000 mungkin, 1000 lebih gitu ya. Kalau yang masih manusia biasa mungkin tingkat 700 gitu. Nah ini sudah apa ciri-cirinya? Dia tidak terikat ego, sudah tidak lagi duniawi hidupnya, penuh welas asih yang bersifat universal, menjadi sumber inspirasi spiritual, ya, dan hidupnya sudah mengalir bersama kehendak Allah. Dia udah nggak punya keinginan. Masya Allah. Jadi semuanya sudah keinginan Allah. Kapan ya kita bisa sampai di titik itu? Nah, orang yang di level 700 ini, itu bayangkan energinya bisa menetralisir 70 juta individu yang ada di level di bawah 200. Lihat, orang yang sudah di level 700 ke atas, menetralisir paling tidak 70 juta individu, bayangin 70 juta. Energinya. Makanya lihat kan gimana para nabi dan rasul itu berpengaruh seperti apa. Gitu. Dia bisa membuat orang-orang yang level di bawah 200 tadi, yang frekuensi rendah itu tercerahkan. Ya. Yang tadinya suka marah, suka benci, suka agresif, mengancam, takut, khawatir, sedih, putus asa, malu, merasa bersalah, menghina, merendahkan orang lain dan merendahkan diri sendiri, itu tercerahkan. Hanya dengan bertemu, hanya dengan bergaul. Makanya yang sekarang ini sering kita lupakan, itu kita suka lupa bahwa anak-anak kita ketemu orang-orang soleh. Itu yang kurang dari kita tuh, makanya kok anak kita nggak berubah-berubah ya. Harusnya sering-sering diajak ketemu ulama-ulama yang ruhiyahnya bagus, itu ngaruh tuh. Ya. Kita aja ngaruh gitu, apalagi anak-anak yang masih ibaratnya masih lebih sedikit dosanya. Kemudian kalau satu individu yang ada di level 600 itu bisa menetralisir 10 juta individu di bawah level 200. Ya. Nah, kalau satu individu di level 500 itu udah cinta yang tanpa syarat tadi, itu bisa menetralisir 750.000 individu di bawah level 200. Yang di level 400 bisa menetralisir 400.000 individu di bawah level 200. Dan yang di level 300 itu tadi willingness ya. Yang level willingness 310 itu bisa menetralisir 90.000 individu di bawah level 200. Masya Allah ya. Jadi ketika kita bertanya kenapa masih aja orang zalim ini nempel di hidup kita, jelas-jelas karena frekuensi kita terlalu rendah gitu. Udah gak usah nyalahin orang makanya. Ya pakai nanya kan ya. Kalau sekarang karena udah tahu. Karena udah tahu, oh memang saya yang kurang. Oke. Memang saya yang masih kurang, dan makanya sama Allah masih aja dihadirkan ini supaya dosa-dosa saya dikurangin lagi. Sayanya masih banyak dosa, sayanya masih lalai, sayanya sholatnya masih gak khusyuk, sayanya masih ya gitulah, dengan segala keeroran yang lain. Ya. Jadi itu makanya kenapa kita itu harus banyak-banyak mendekat sama orang-orang soleh, banyak-banyak berkumpul sama orang-orang soleh. Pergi pengajian bukan cuman cari ilmu. Kalau kita pengajian itu cuma cari ilmu, banyak kecewanya nanti. Bisa jadi ilmunya saya udah tahu. Ini lagi diulang-ulang. Gitu-gitu aja. Bukan itu, bukan hanya itu maksudnya. Yang kita cari juga adalah ruhiyahnya mereka. Seenggak-enggaknya kita ketemu orang-orang soleh, ruhiyah kita akan terbawa jadi baik gitu. Ya, terutama kalau ulama-ulama yang besar gitu. Ya. Bukan ulama kondang ya, ulama besar. Orang tuh suka kondang aja, asal kondang, viral. Jadi lihat di ruhiyahnya. Ya. Yang kita kalau ketemu dia tuh mengingatkan kita sama Allah. Kayak gitu ya. Nah itu, jadi itu sudah sampai di titik terakhir ya tadi pencerahan. Terus kita harus gimana? Ini pertanyaannya. Kita harus gimana supaya kita tuh bisa meningkatkan energi itu. Nah itu sebenarnya kalau kita bahas nanti panjang lagi, sudah jam 10 soalnya. Berarti
besok nanti ya. Ya, pekan depan mungkin ada tema baru, tapi juga dibahas ini. Ya, Tetap sedikit nyangkut-nyangkut ya. Iya, karena pasti ada yang bertanya, terus gimana caranya naikin levelnya? Nanti kita bahas. Ternyata sudah jam 10 lewat. Boleh. Jadi PR berarti insya Allah pekan depan kita bagaimana cara meningkatkan energi. Berarti begitu ya. Boleh nanti begitu. Iya. Jadi sementara sudah sampai ke level pencerahan gitu, yang bisa menetralisir 70 juta individu di bawah 200. Masya Allah. Tuh apa ya? Sosoknya seperti apa itu? Ya Rasulullah kayaknya ya, Rasul Nabi gitu ya. Rasulullah sih kayaknya sih. Iya, siapa lagi? Karena sepanjang zaman gitu. Aduh. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Anda sudah setia menemani kami ya, mendengarkan siaran yang tadi sharing ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Ajeng. Diingatkan tadi Ustazah sempat menyampaikan bahwa kalau ikut ngaji, datang ke kajian bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi juga mencari energi orang-orang soleh. Baik, sekali lagi Umi mengingatkan nih, insya Allah besok ada kajian Muslimah Azikra seperti biasa di hari Kamis 17 Zulqa'dah 1446 Hijriah atau tanggal 15 Mei 2025 pukul 8 sampai dengan selesai. Nah, ini dia nih ya. Kalau tadi diceritakan ulama yang benar gitu ya. Ini salah satunya. Beliau adalah Ustadz Dr. Lukman Hakim Al-Azhar. Beliau ini salah satu asatidnya Azikra, tapi juga berpengaruh beliau lulusan Al-Azhar kalau tidak salah ya. Dan mungkin ada sempat yang menganggap oh iya Ustadz Lukman gitu ya. Tapi begitu suatu hari Ustadz Abdul Somad datang dan beliau bilang rugi kalau nggak belajar sama Ustadz Lukman. Nah, baru orang tahu siapa beliau sebenarnya gitu ya. Insya Allah tema kajiannya besok sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ketemu lagi tuh sama energi yang begini nih. Jiwa-jiwa yang tenang. Nah, nanti ketemunya begitu. Cocok. Jadi silakan hadir, luangkan waktu Anda untuk berbagi energi bersama Ustadz Lukmanul Hakim Al-Azhari di kajian Muslimah Azikra ya. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini kita berdoa dulu gitu ya Ustaz saya. Ya, berdoa dulu. Mangga. Jangan lupa juga ini pulang dari kajian mampir ke Kopi Zikir. Biar tenang tambah tenang. Masya Allah ya. Ya itu iklan sedikit ya Bunda. Karena insya Allah Bunda dengan ngopi di Kopi Zikir juga artinya berinfak untuk masjid ya. Karena hasilnya keuntungannya semuanya untuk masjid insya Allah. Ya baiklah Bunda-Bunda, mari kita tutup acara kita hari ini dengan doa. Doanya singkat saja mungkin karena waktu juga sudah habis. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditenangkan hati kita, ditingkatkan frekuensi perasaan kita untuk sedikit demi sedikit mulai meningkat satu demi satu sampai kita bisa di tingkat tertinggi insyaallah suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Bunda ya. Kita langsung saja tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Umi Fatimah dan juga Ustazah Ajeng Kamalia serta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.